Rosetta gagal, bersambung. 61. Rosetta memukul meja dengan keras saat mendapati kalau musuh menggunakan cara licik saat Rosetta sedang melakukan serangan balik untuk menghancurkan koneksi musuh. Orang-orang itu memadamkan listrik sehingga apa yang Rosetta usahakan gagal dalam sekejap. Padahal hanya tinggal 20% lagi dan Rosetta akan berhasil membuat musuh melakukan penghancuran diri sendiri pada sistem yang mereka pakai. Rose, it's okay, kau sudah berusaha semampumu, ucap Jacob berusaha menenangkan Rosetta yang tampak frustrasi sekarang karena gagal melindungi perusahaan. Mereka mendapatkan data perusahaan, Uncle. Mereka berhasil mendapatkannya, sedikit lagi padahal dan aku dapat mengambil kembali apa yang mereka curi. Ujar Rosetta yang kesal setengah mati karena kalah dari musuh. Hei, bukan salahmu. Mereka menggunakan rancangan virus baru yang aku saja belum pernah melihatnya. Tidak hanya itu sistem pertahanan mereka juga berada di level yang lebih tinggi. Ini bukan salahmu, kau sudah melakukan yang terbaik yang kau bisa, kata Jacob memeluk Rosetta. Tidak ingin sampai keponakannya itu kembali menyalahkan diri seperti yang terjadi di masa sebelumnya. Mereka mendapatkannya, Uncle. Mereka punya akses atas semua hal yang berkaitan dengan Lorenzo, ucap Rosetta, mengusap wajah dan menghapus air mata yang telah meluncur turun di pipi. Sweetheart. Satu kata yang terdengar barusan membuat Rosetta membelalakan mata. Membuatnya semakin merasa bersalah saat ia mendengar suara sang ayah datang. Kau baik-baik saja, Rion langsung berlari ke arah Rosetta, dan terkejut melihat putrinya menangis. Kau kenapa menangis? Ada apa? Sambungnya. Maafkan aku, Dad, aku gagal menyelamatkan perusahaan, ucap Rosetta yang kini menangis, meluapkan rasa marah karena gagal dan juga kecewa bahwa ia tidak sanggup membantu. Oh, Rose, ini bukan salahmu. Kau tidak salah. Aku tahu kalau kau sudah berusaha membantu. Jangan salahkan dirimu. Aku tidak marah padamu. Jangan menangis, ucap Rion sambil memeluk anaknya. Menciumi pucuk kepala dan mengelus punggung putrinya agar lepas dari rasa bersalah atau perasaan apapun yang mengganjal putrinya saat ini. Siapapun tahu kalau yang terjadi hari ini bukanlah salah Rosetta. Mereka berhasil mengambil data perusahaan. Mereka akan memiliki akses ke semua yang berkaitan dengan Lorenzo. Ini sama seperti waktu itu, Dad. Lorenzo akan jatuh dan itu lagi-lagi salahku, kata Rosetta yang tidak lagi dapat berpikir jernih. Nak, mau itu kejadian di masa itu maupun di masa ini. Walau Lorenzo jatuh sekalipun itu bukan salahmu. Sama sekali bukan salahmu. Aku yakin kalau kita akan menemukan solusi secepatnya. Kau memiliki ingatan yang terjadi di masa itu. Jadi kau bisa mengarahkan Daddy hal apa saja yang harus Daddy ambil dan mana yang tidak. Kau mau membantu Daddy, kan? Kata Rion, mencari cara seefektif mungkin agar putrinya keluar dari rasa bersalah yang dirasakannya. Rosetta mengangguk. Ia tidak yakin jika bicara saat ini tanpa terdengar menyedihkan. Rion, kau tahu soal Rosetta yang... Jacob tidak melanjutkan ucapan sepenuhnya karena ada banyak yang mendengar. Rion mengerti maksud dari Jacob, lalu ia mengangguk. Tanda kalau Rion sudah mengetahui semua tentang yang terjadi pada putrinya. Rosetta merasa bersalah seperti itu karena yang melakukan serangan ke perusahaan kemungkinan orang yang sama dari sindikat itu, beritahu Jacob. Rion mengerti sekarang kenapa putrinya langsung bersikap lemah dan kehilangan kepercayaan dirinya dalam sekejap. Rupanya apa yang terjadi saat ini serupa dengan yang pernah Rosetta alami, walau dengan alur yang berbeda. It's okay, sweetheart. Kita akan menemukan cara untuk memperbaiki semuanya. Aku yakin kalau kita akan menemukan cara. Bukankah kau bilang kalau kau pernah memulihkan Lorenzo yang jatuh di masa itu, dan kau seorang diri saat itu? Sekarang ada banyak yang membantu, termasuk ayahmu ini. Jadi jangan khawatirkan apapun, Lorenzo tidak mungkin akan jatuh begitu saja, ucap Rion tanpa melepaskan pelukannya. Setelah itu Rion memberikan pengumuman kepada semua karyawannya untuk diperbolehkan pulang dan mendapatkan libur sampai waktu yang belum dapat dipastikan. Hal utama yang harus Rion lakukan saat ini adalah membuat proteksi sebelum para musuh mulai bergerak untuk mengambil alih Lorenzo. Rion meminta Jacob dan Dante untuk memblokir semua akses yang berhubungan dengan keuangan Lorenzo terlebih dahulu. Ia melarang siapapun dari aliansi dan partner yang memiliki koneksi dengan Lorenzo untuk tidak menerima dan menjalankan bisnis terlebih dahulu sampai masalah selesai.
Rion untuk pertama kalinya dalam sejarah Lorenzo menghentikan semua aktivitas terkait dengan Lorenzo, baik itu dari segi pekerjaan maupun segi keuangan. Lorenzo lumpuh mulai saat ini. Dan kabar tersebut tersebar hingga menjadi headline pada setiap berita baik di televisi, surat kabar, hingga internet. Dan semua beropini buruk serta negatif. Mendorong masyarakat dengan berbagai rumor tidak sedap, mulai dari kasus korupsi sampai bisnis ilegal. Lorenzo menjadi topik teratas dalam pembicaraan, mengingat rata-rata mulai dari barang hingga jasa di Amerika adalah milik Lorenzo. Dan mau tidak mau dengan lumpuhnya perusahaan inti, maka lumpuh pula sektor anak perusahaan yang tersebar di benua tersebut. Hal itu membuat Lorenzo mengalami kerugian yang tidak sedikit, sampai turunnya saham perusahaan secara drastis. Di mana Rosetta? Tanya Leonard yang baru saja datang dengan sangat terburu-buru setelah melakukan penerbangan dari Toronto ke San Francisco tepat ketika ia mendengar kabar ini. Di kamarnya, dia menolak untuk bicara. Sepertinya apa yang terjadi pada Lorenzo benar-benar membuat dia shock, jawab Lucas dengan air muka yang juga tidak senang akan keadaan ini. Rosetta masih memiliki trauma tentang jatuhnya Lorenzo. Jadi kuharap kita tetap memberikannya semangat dan memberitahu kalau ini bukan salahnya. Izinkan aku bertemu dan bicara dengan Rosetta, kata Leonard. Silahkan, kurasa dia membutuhkanmu. Lucas memberikan izin. Karena ia tahu bahwa Leonard yang sanggup membuat gadis itu tenang, mengingat dua orang itu memiliki ingatan dan ikatan mendalam yang sama di masa itu. Leonard langsung menuju ke kamar Rosetta setelah diberitahu oleh Lucas. Ia tidak ingin membuang waktu. Tidak mau sampai Rosetta tenggelam kembali dalam perasaan yang sama seperti tempo dulu. Baby, ini aku Leon, aku akan masuk, ucap Leonard sebelum membuka pintu. Namun betapa terkejutnya Leonard ketika mendapati Rosetta langsung berlari dan memeluk Leonard erat. Pria itu membalas pelukan Rosetta, tahu kalau gadisnya ini membutuhkan perhatian lebih dari dirinya. Ia membawa Rosetta ke tempat tidur, mendudukkan gadis itu tanpa melepaskan pelukannya. Aku sudah mendengar yang terjadi. Maaf karena aku sedang berada di luar negeri saat kejadian. Kau baik-baik saja, kudengar dari Lucas kau menolak untuk bicara dengannya. Kakakmu sangat mengkhawatirkanmu, tanya Leonard. Aku gagal melindungi perusahaan, Leon. Padahal aku bisa menyelamatkan perusahaan, tapi aku gagal. Mereka menggunakan cara curang dan mendapatkan data Lorenzo seluruhnya, beritahu Rosetta, mengeratkan pelukannya pada Leonard. Bukan salahmu, aku tahu kau mampu, tapi kau tidak punya kuasa untuk mengontrol segala hal di luar kemampuanmu. Kau bukan Tuhan, Rosie. Kau tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Tapi aku tahu kalau kau sudah berusaha melebihi siapapun untuk perusahaan keluargamu. Kata Leonard dengan nada lembut dan tenang. Bagaimana kalau Lorenzo seperti masa itu, Leon? Lorenzo akan jatuh terpuruk dan diambil alih oleh orang lain. Semua kerja keras Dad, Grandpa, dan pendahulu Lorenzo akan hilang. Rosetta benar-benar tidak tenang. Tidak akan pernah terjadi. Tidak akan kubiarkan itu terjadi lagi. Ingatlah bahwa aku bekerja keras menjadikan Kanada sebagai kekuasaan perekonomian perusahaanku sendiri itu agar aku dapat melindungimu dan Lorenzo. Sama seperti di masa itu, Panther akan selalu menjadi penopang nomor satu untukmu. Yang aku inginkan sekarang adalah tenangkan dirimu. Jika kau tenang, jalan keluar akan datang sendirinya. Bukankah kau juga sudah mengantisipasi keadaan ini sejak kau kembali ke masa lalu? Terus kenapa kau harus khawatir, ucap Leonard. Izinkan aku istirahat sebentar untuk menenangkan diriku. Aku janji saat aku bangun nanti, aku akan lebih baik, pinta Rosetta. Istirahatlah sebanyak yang kau mau. Jangan khawatirkan apapun, semua akan baik-baik saja. Kau tidak sendirian kali ini. Tidurlah dengan nyenyak, aku akan ada di sini sampai kau tidur, kata Leonard. Rosetta melepaskan pelukannya, melihat Leonard dengan wajah lelah. Sudah lebih dari 2 hari Rosetta tidak memejamkan mata dengan benar, seakan rasa takut menguasainya sehingga untuk tidur saja gadis itu tidak berani. Khawatir jika ia tidur Rosetta akan mendapati mimpi buruk di masa itu kembali lagi. Tidurlah, tenangkan dirimu, tidak ada yang bisa menyakitimu dan keluargamu selama aku ada di sini. Bukankah aku selalu menepati janjiku? Leonard membaringkan Rosetta, menyelimuti gadis itu agar dapat istirahat dengan baik. Ia bisa melihat betapa tebal dan hitam kantung mata Rosetta, tahu bahwa kurangnya istirahat membuat gadis itu semakin tidak bisa berpikir jernih. Rosetta menutup mata,
memegang erat tangan Leonard untuk membuatnya yakin kalau ia berada di masa kini yang nyata bukannya masa yang telah mulai pudar dari ingatan Rosetta. Ya, tidurlah, my princess. Aku janji semua akan selesai saat kau bangun nanti. Batin Leonard yang mencium kening Rosetta sebelum akhirnya keluar dari kamar gadis itu untuk membiarkan kekasih hatinya itu istirahat dalam damai. Sudah siap? Tanya Lukas yang menatap Leonard dengan wajah serius. Ya, lebih dari sekedar siap, jawab Leonard yang tidak kalah seriusnya dengan air muka temannya itu. Mereka berdua mulai bergerak diam-diam, menggunakan kekuasaan yang telah mereka bangun tanpa sepengetahuan siapapun. Di mana keduanya adalah pemilik satu kelompok dengan jaringan terbesar di benua ini. Jaringan yang dibentuk dari dua kekuatan besar, Lorenzo dan Harrison. Perburuan mereka berdua telah dimulai. Macan yang tertidur, kini mulai mengeluarkan taringnya. Rosetta mungkin tidak mendapatkan pangeran kuda putih yang akan menyelamatkannya, melainkan para bintang buas yang tidak kenal kata ampun. Bersambung 62. Rosetta tahu kalau ini bukan saat yang tepat untuk dirinya menjadi seperti orang bodoh yang mendekam di kamar. Ia sendiri juga sadar kalau apa yang terjadi bukanlah salahnya. Tapi bayangan akan kehancuran Lorenzo di masa itu masih menjadi momok menakutkan untuk sang gadis. Terlebih lagi-lagi Rosetta ada sangkut pautnya. Walau kali ini Rosetta gagal menyelamatkan perusahaan keluarganya karena sikap licik lawan. Sebuah ketukan di pintu mencuri perhatian Rosetta. Gadis itu dapat melihat sosok ibunya sedang berdiri di ambang pintu dan melihat keadaan Rosetta. Masih menyalahkan dirimu sendiri, baby. Lily berjalan ke arah tempat tidur, di mana sang anak berada. Tak tega hati Lily melihat Rosetta yang terpuruk. Rosetta hanya diam, ia tidak tahu harus menjawab apa dari pertanyaan sang ibu. Ros, aku yakin kau sudah mendengar dari yang lain kalau yang terjadi bukan salahmu. Semua terjadi karena musuh terlalu licik dalam melakukan semua serangan itu. Aku sebagai ibumu justru terkejut karena kau bisa sehebat itu. Tetap dapat bersikap tenang dan mengatasi semua masalah bahkan membuat protokol jaringan baru dalam keadaan seperti itu bukanlah hal yang mudah. Aku kira aku terlambat membantu, tapi tidak menyangka kalau putriku bisa mengatasinya. Sejak kapan kau sehebat ini? Ucap Lily seraya menyampirkan rambut di wajah Rosetta ke belakang telinga sang gadis, agar dapat melihat paras putri tercintanya. Jika saja aku lebih cepat 5 menit saja, semua data Lorenzo tidak akan hilang, Mom, ucap Rosetta, menyalahkan kemampuannya yang ternyata masih belum cukup baik. Kau tahu, Ros, kita sebagai para penekun dunia cyber, akan selalu melakukan kesalahan. Kita akan selalu menemukan orang yang lebih baik dari kita, dan menemukan kegagalan dengan yang kita lakukan. Tapi terbaiknya, kita bisa memperbaikinya karena kita pemilik dunia cyber. Yang artinya hal yang kau anggap gagal, justru yang akan membuatmu menjadi lebih baik lagi ketika menghadapi situasi yang sama. Aku juga sama sepertimu, berbuat kesalahan fatal sampai satu kota padam listrik dan kereta bawah tanah nyaris bertabrakan karena listrik yang padam dan mengganggu navigasi. Kata Lily, berusaha memberitahu bahwa yang jenius pun akan dapat melakukan kesalahan fatal. Mom melakukan kesalahan itu, tanya Rosetta tidak percaya. Benar, beruntung saat itu ada seniorku yang membantu mengurus dengan virus buatannya. Kalau tidak, kau bisa bayangkan apa yang terjadi, kan? Akan ada banyak kerugian dan juga nyawa melayang. Tapi karena kejadian itu, aku dapat belajar bagaimana menangani masalah serupa sampai dapat membuat firewall terbaik yang perusahaan Lorenzo pakai saat ini sejak belasan tahun lalu. Jadi, berhenti menyalahkan dirimu sendiri, tapi temukan apa yang bisa kau lakukan untuk memperbaiki atau tidak mengulang kembali apa yang menurutmu salah, kata Lily dengan senyum lembut seraya mencubit pelan pipi putrinya itu. Terima kasih, Mom. Aku akan berusaha membantu sebisaku lagi, ucap Rosetta, memeluk erat ibunya. Seakan gadis itu menemukan jalan keluar setelah berputar pada labirin gelap tak berujung. Aku tahu kau anak yang hebat. Hal seperti itu tidak mungkin menjatuhkanmu semudah itu. Bagaimanapun darah Lorenzo mengalir di tubuhmu. Harga diri dan tidak mau kalah adalah salah satu sifat utama dari Lorenzo. Karena itu, tegakkan kepalamu dan lakukan apapun yang ingin kau lakukan. Jangan pernah rendahkan kepalamu kepada siapapun, termasuk lawanmu. Lorenzo dan La Rosa tidak pernah menundukkan kepalanya kepada orang yang meremehkan dan menjatuhkan kita, ucap Lily yang ingin membangkitkan kembali semangat putrinya tersebut. Ya, Rosetta lupa akan hal penting dalam keluarganya tersebut.
Tidak hanya harus saling melindungi, tapi orang tuanya selalu mengajarkan untuk terus tetap tegak walau ada yang berusaha menjatuhkan. Tidak menyerah, walau banyak yang memaksakan hal itu. Karena itulah Lorenzo dapat berdiri tegak selama beberapa generasi. Ucapan ibunya benar-benar menghidupkan kembali api semangat dalam diri Rosetta. Ia tidak boleh terus terpuruk dan meratapi masa lalu yang telah usai. Rosetta yakin kalau ia kembali ke masa lalu untuk merubah keadaan. Tuhan memberikannya kesempatan kedua, karena itu Rosetta tidak boleh membuang hal baik ini begitu saja hanya karena ia gagal satu kali. Setelah itu Rosetta pergi ke mansion markasnya seraya menelepon Ian serta Julia untuk datang. Diskusi panjang akan sebuah jalan keluar berada di depan mata gadis itu sekarang. Ia melupakan sesuatu yang penting. Bodohnya Rosetta karena tenggelam dalam keterpurukan dan bukannya menggunakan otaknya untuk berpikir sebelumnya. Bukankah alasan Rosetta membangun semua usahanya untuk jaga-jaga kalau Lorenzo akan mengalami masa krisis seperti ini lagi? Jadi ini sudah waktunya gadis itu panen dari hasil kerja kerasnya selama belasan tahun. Tujuan utamanya ketika membangun semua usaha-usaha milik Rosetta adalah hari ini. Akan saya urus secepat mungkin. Peluncuran proyek kita akan menjadi saat yang sama kemunculan Anda sebagai pemilik perusahaan-perusahaan ini. Dengan begitu Anda akan menjadi pusat perhatian sebagai Lorenzo, kata Ian penuh semangat. Tolong urus. Aku akan sibuk untuk beberapa hari ke depan demi mengurus sesuatu, karena itu kuserahkan semua pada kalian sampai harinya tiba. Kita akan membuat gebrakan di mana tidak ada yang berani menuduh Lorenzo dengan rumor buruknya, dan beritahukan Uncle Dante untuk menghubungi para investor, aliansi, dan partner Lorenzo. Lalu jelaskan kalau yang terjadi semata-mata demi pengumuman besar nanti, perintah Rosetta. Baik, jadi orang-orang akan mengira kalau itu cara kita memasarkan proyek dan juga brand Lorenzo. Menggunakan rumor sebagai iklan terbesar kita, benar, kata Ian. Tepat sekali, Rosetta tersenyum saat Ian dapat dengan mudah mengikuti cara bermain otak Rosetta. Saya akan menginformasikan para elit kita agar dapat membantu sehingga semua dapat selesai dengan cepat. Ian benar-benar berusaha menyembunyikan antusiasnya, karena keinginannya sejak lama di mana nona mudanya ini dapat dikenal akan kehebatannya di publik akan segera pria itu dapatkan. Kebanggaan Ian benar-benar berada pada puncaknya saat ini, sudah lama sejak terakhir ia melihat nona mudanya ini menggebrak publik setelah berhasil mendirikan perusahaan ternama. Ah, satu lagi, seharusnya ini terjadi beberapa tahun lagi, tapi kurasa dia sudah siap. Beritahu Uncle Dante untuk menyampaikan pada Uncle Jacob ada pesan dariku, keluarkan kartu as Lorenzo, ucap Rosetta dengan cengiran lebar, tahu bahwa ini benar-benar akan menghebohkan dunia. Bukan hanya Amerika. Akan saya sampaikan, kata Ian tanpa membantah. Pastikan kau siap untuk kelelahan kali ini, Ian. Karena setelah hari pengumuman nanti, semua mata dunia akan terarah pada kita dan Lorenzo. Kita akan sangat sibuk, beritahu Rosetta penuh percaya diri kali ini. Tidak ada lagi keterpurukan atau bayangan masa lalu. Seperti yang ibunya katakan, Rosetta adalah seorang Lorenzo, yang mana gadis itu akan tetap menang apapun yang terjadi. Ia akan berjalan di depan publik dengan kepala tegak dan harga diri yang tinggi. Terutama apa yang akan terjadi tidak lama lagi. Sebenarnya ia ingin merahasiakan dirinya dari dunia, setidaknya sampai kuliahnya selesai. Tapi mengingat kondisi saat ini sangat membutuhkan dirinya, Rosetta akan rela menjadi sorotan banyak mata demi dapat menghapus rumor tentang Lorenzo dan mengambil kembali kekuasaan Lorenzo sebelum jatuh sepenuhnya ke tangan musuh. Rosetta bersumpah bahwa setelah ini, Lorenzo tidak akan pernah bisa dijatuhkan kembali kecuali jika Tuhan yang mengizinkannya. Akan butuh usaha yang amat luar biasa besar jika ingin menjatuhkan Lorenzo, dan tidak akan pernah bisa selama Rosetta masih hidup. Gadis itu akan mengeluarkan kartu terbaiknya di Lorenzo. Hal yang telah ia persiapkan sejak lama. Beruntung karena dugaannya tepat, bahwa kartu AS yang Rosetta maksud benar-benar berkembang dengan pesat di bawah naungan Lorenzo yang memiliki wadah dan modal dalam segala hal. Jayden Hugo, orang yang akan mengubah pandangan dunia tentang teknologi, terutama di dunia game dan pengobatan. Jembatan yang menghubungkan perusahaan Lorenzo dan perusahaan Rosetta. Gadis itu tidak sabar melihat bagaimana lawannya akan kalah telak kali ini. Bersambung 63. Leonard mengerutkan kening ketika ia mendapati Rosetta duduk di kursi kerja depan komputer kesayangannya, terlebih seraya menenggak kopi kaleng yang jelas tidak sehat untuk sang gadis.
Kabar bahwa Rosetta telah keluar dari kamar dan menyibukkan diri akan sesuatu membuat Leonard buru-buru pulang di tengah yang sedang ia lakukan. Takut sesuatu terjadi pada gadisnya tersebut. Tapi saat ia kembali, Leonard justru menerima laporan dari Kate dan Ben yang mengurus rumah sekaligus bawahan. Dante, bahwa Rosetta tidak meninggalkan ruang kerjanya sejak 3 hari lalu. Kau selalu tahu bagaimana cara membuat orang lain khawatir, Rosie, ucap Leonard yang berjalan ke arah Rosetta. Leon, kau baru kembali, ku dengar kau sedang pergi dengan Lucas. Rosetta melihat ke arah Leonard. Dahi pria itu semakin mengerut dalam saat melihat bagaimana rupa gadis di depannya ini. Kantung mata tebal dan hitam, wajah pucat, bahkan tumpukan kopi kaleng di meja dan lantai sudah cukup membuat Leonard marah. Kenapa? Tanya Rosetta saat melihat perubahan air muka Leonard. Kau tanya kenapa? Aku baru pergi beberapa hari, kau sudah seperti mayat hidup seperti ini. Kau ingin aku kena serangan jantung saat nanti aku mendengar tahu-tahu kau masuk rumah sakit karena tidak tidur berhari-hari dan makan dengan benar. Omel Leonard. Aku harus segera menyelesaikan sesuatu untuk peluncuran proyek baru. Ini tinggal sedikit lagi, ucap Rosetta seraya menguap dan mengusap mata yang mengantuk. Kerjakan itu lagi nanti. Tidak ada gunanya semua beres tapi kau harus masuk rumah sakit. Tidak ada perdebatan atau aku panggil kakak dan ayahmu ke sini, ancam Leonard tanpa mau dengar ada kompromi sedikitpun. Sebentar lagi selesai dan aku akan istirahat, kata Rosetta keras kepala. Leonard menghela napas, ia tahu dengan pasti kata sebentar lagi dari gadis ini yang artinya pasti seharian. Tidak ingin banyak berdebat, Leonard mengangkat tubuh Rosetta dan menaruhnya di pundak seolah ia membawa karung gandum. Leon, seru Rosetta tidak suka. Istirahat, aku tidak mau tahu, kata Leonard yang langsung berjalan menuju ke kamar yang ia tempati. Tidak membiarkan Rosetta untuk protes walau sedikit saja. Kau benar-benar menyebalkan, Rosetta memukul punggung Leonard kesal. Pria itu mengabaikan tantruman dari Rosetta dan terus melangkah menuju kamarnya. Sesampainya di ruangan, Leonard langsung menaruh Rosetta di atas tempat tidur. Jujur ia ingin sekali tertawa melihat wajah marah Rosetta saat ini, namun ia menahan diri agar tetap terlihat tegas. Benar-benar seperti kucing, batin Leonard ketika melihat Rosetta dengan tatapan tajam dan wajah marahnya. Aku tahu kalau kau ingin segera menyelesaikan semuanya. Tapi ingatlah kalau kau juga harus menjaga dirimu, Princess. Kau akan membuat semua orang khawatir jika sesuatu terjadi padamu karena kau kurang istirahat dan nyaris tidak menyentuh makanan, ujar Leonard dengan nada selembut beledu. Ia mengelus pipi Rosetta dan menatap gadis itu dengan pandangan hangat nan lembut. Aku tidak ingin menunda rencana. Jika terlalu lama, mereka akan berhasil mengambil Lorenzo sepenuhnya, ucap Rosetta dengan wajah sendu. Rosie, kau pikir kenapa aku di sini? Bukankah sudah kukatakan aku membesarkan perusahaanku itu agar aku dapat membantumu? Begitu juga kakak-kakakmu. Tugasmu hanya satu, minta tolong pada kami. Kau tidak sendirian lagi kali ini, Princess. Kau tidak lagi di masa itu yang harus berjuang sendirian. Kalau kau lelah kau tinggal bilang. Kau butuh bantuan kau tinggal minta. Jadi dengarkan aku, sekarang istirahatlah, kata Leonard tanpa mengubah nada suaranya, justru tampak khawatir karena gadis di depannya ini masih memiliki kebiasaan lama dengan melakukan semuanya sendirian. Rosetta mengangguk, paham akan apa yang dikatakan oleh Leonard. I'm sorry, ucapnya. It's okay, jika kau sudah paham, sekarang istirahatlah. Kau benar-benar butuh itu sekarang. Kau sudah terlihat seperti zombie saat ini, ucap Leonard yang tersenyum karena akhirnya Rosetta mau mendengarkannya. Gadis itu langsung membaringkan diri. Mungkin apa yang Leonard katakan benar bahwa Rosetta memang butuh istirahat, tidur lebih tepatnya. Entah kapan terakhir kali Rosetta bekerja terlalu keras seperti ini. Apa yang kau lakukan? Tanya Rosetta saat ia melihat Leonard ikut berbaring di sampingnya. Aku juga ingin tidur, jawab Leonard santai. Kenapa di sini? Cari kamar lain, suruh Rosetta. Tidak mau, aku terlalu malas untuk pindah. Lagi pula bagaimana mungkin aku bisa tidur nyenyak di tempat lain sedangkan kau ada di sini, kata Leonard yang langsung menarik Rosetta ke pelukannya. Lepaskan, tidur saja di tempat lain, seru Rosetta seraya mencoba melepaskan diri dari Leonard. Tidak mau, jangan banyak bergerak dan tidurlah. Ini juga sekalian agar kau tidak mengendap-endap pergi saat aku tidur, Leonard berkata dengan senyum terpasang di wajah.
justru semakin mengeratkan pelukannya agar dapat mengurung sang gadis dengan kedua tangan. Menyebalkan, protes Rosetta namun ia berhenti berontak karena sia-sia, Leonard memeluknya terlalu kuat untuk dapat melarikan diri. Good girl, Leonard mengelus punggung gadis itu, mencoba memberikan rasa nyaman agar Rosetta dapat cepat masuk dalam buaian tidur. Leon, panggil Rosetta pelan. Sahut Leonard. Apa menurutmu aku bisa menyelamatkan Lorenzo? Tanya Rosetta random. Tentu kau bisa, dulu bahkan kau bisa memulihkan kembali Lorenzo yang jatuh, dan di masa ini aku yakin kau bisa melakukannya dengan mudah. Bukankah kau sudah memiliki banyak persiapan kalau kejadian yang menimpa Lorenzo ini terjadi? Lagi pula kau tidak bekerja sendirian. Kau punya asisten dan orang-orangmu yang handal. Kau punya kakak-kakak yang membantumu juga. Bahkan orang tua yang tidak tinggal diam atas apa yang terjadi. Jangan khawatir, semua akan baik-baik saja, jawab Leonard dengan suara bass pelannya. Kau pergi kemana beberapa hari ini? Kau pergi dengan Lucas, kan? Tanya Rosetta kembali. Mengurus sesuatu yang seharusnya diurus sejak lama, jawab Leonard. Mengurus apa? Tuntut Rosetta ingin tahu dengan jelas apa yang Leonard dan kakaknya ini lakukan sebenarnya. Berburu, Leonard lagi-lagi menjawab seakan tidak ingin membeberkan apa yang ia dan Lucas lakukan. Siapa yang kau buru? Dan Rosetta tentu akan terus bertanya sampai ia benar-benar mendapatkan jawaban memuaskan. Para anggota sindikat yang tersebar di Amerika, jawab Leonard akhirnya. Tahu kalau ia tidak mungkin menyembunyikan apapun dari Rosetta. Bagaimana bisa? Bukankah mereka tidak pernah diketahui siapa-siapanya? 1-2 kelompok mungkin bisa dicari tahu, tapi di seluruh Amerika kau bilang. Dan dalam waktu hanya 3 hari. Rosetta terkejut mendengar pengakuan Leonard barusan. Kau pikir aku dan kakakmu akan diam saja sampai mereka kembali menyakitimu? Tentu tidak, Princess. Kau bahkan tidak tahu betapa menyeramkannya kakakmu itu, dan kekuasaan seperti apa yang dimiliki Lucas. Jika iblis itu ada di dunia, maka itu adalah Lucas. Bahkan tanpa ada ingatan dari masa depan, kakakmu mampu menemukan semua markas dan orang-orang yang tergabung dari sindikat itu. Dia bahkan bisa menggerakkan orang-orangku seolah mereka adalah kaki tangannya sendiri. Jawab Leonard saat ingat bagaimana Lucas yang benar-benar seperti makhluk buas memburu mangsa. Lucas menemukan mereka semua. Rosetta tidak percaya bahwa kakaknya bisa sehebat itu. Kau terlalu meremehkan Lucas, begitu pula semua orang. Apa kau tahu bahwa Lucas sejak dia kuliah dia sama sepertimu, telah membangun kerajaannya sendiri dengan begitu banyak prajurit yang tersebar di seluruh benua. Ini rahasia kita saja karena Lucas belum ingin memberitahu siapapun. Dia telah menguasai perekonomian dan juga hukum di Amerika. Jika kau merasa aku hebat dapat menguasai pasar Kanada, tunggu sampai kau melihat apa yang Lucas kuasai. Dan si jenius satu itu telah melakukannya sejak usia muda tanpa membuat kesalahan sedikit pun dalam membangun kerajaannya. Beber Leonard. Rosetta benar-benar kehilangan kata-kata saat mendengar apa yang Leonard beritahukan barusan. Sejak kapan kakak laki-laki Rosetta yang ia hormati itu dapat menjadi orang sehebat itu? Rosetta dan Leonard berhasil melebarkan sayapnya karena mereka memiliki ingatan masa depan atas apa yang akan populer. Dan yang tidak seharusnya dilakukan. Tapi Lucas tanpa ingatan masa depan justru mampu menaklukkan satu Amerika tanpa terdengar kabar burung apapun. Rosetta tahu kalau kakaknya itu jenius, tapi tidak menyangka kalau akan seluar biasa ini. Apakah itu alasan Lucas jarang pulang ke rumah selama masa kuliah bahkan saat liburan datang? Sudah kukatakan untuk tidak mengkhawatirkan apapun juga. Kau memiliki pilar penopang yang tidak bisa ditumbangkan begitu saja dengan mudah. Lucas melakukan semua itu hanya untuk keluarganya, hanya untuk dirimu. Kau tidak tahu betapa Lucas sangat takut kalau dirimu akan berakhir sama seperti masa itu. Jadi jangan buat kakakmu itu khawatir. Jaga dirimu dengan baik agar Lucas dapat tenang, kata Leonard. Rosetta menenggelamkan wajahnya di dada Leonard, terharu mendengar betapa besar perjuangan sang kakak untuk Rosetta dan keluarga. Ia tahu dengan pasti bahwa tidak mudah membangun kekuasaan seperti itu. Amat sangat tidak mudah. Ia hanya berharap bahwa Lucas akan selalu bahagia dimanapun kakaknya itu berada. Pria hebat yang selalu berada di sisi Rosetta sejak kecil. Yang tidak pernah menilai buruk apapun tentang Rosetta, bahkan tidak pernah satu kali pun meninggikan suaranya walau Rosetta setantrum apapun. Lucas memang sang protagonis yang bahkan Tuhan pun begitu sayang padanya. Bersambung.
64. Rion benar-benar sibuk mengurusi apa yang memang harus ia lakukan. Dengan arahan dari Dante, Rion menyiapkan semua keperluan yang Rosetta butuhkan. Ia memblokir semua akses Lorenzo dan membuat yang baru, baik dari urusan bank, keuangan, hingga yang berurusan dengan pemerintahan dan hukum. Semua Rion bereskan berdua dengan Dante, hingga tidak ada lagi yang dia menggunakan nama Lorenzo untuk mencari keuntungan. Rion membereskannya dalam bayangan, sehingga tidak ada yang tahu tentang hal tersebut. Kini pria itu berdiri di lantai 2, menatap keramaian di lantai dasar. Banyak orang dari berbagai anak perusahaan, aliansi, bahkan perusahaan lain berbondong-bondong datang setelah mendengar pengumuman bahwa rumor Lorenzo jatuh itu tidak benar, dan justru bagian dari peluncuran proyek baru Lorenzo. "Berhentilah tersenyum, kau membuatku takut," ucap Dante yang sejak tadi melihat betapa senangnya Rion. "Jelas kalau mood adik iparnya itu sangat bagus. Anak-anakku melakukan yang terbaik untuk Lorenzo, bagaimana mungkin aku tidak tersenyum. Lihatlah bagaimana Rosetta dan Lucas bekerja sama di bawah sana," kata Rion yang sedari tadi menatapi putra dan putrinya sedang sibuk mengarahkan dan membicarakan sesuatu. "Kau akan lebih terkejut lagi jika tahu apa yang mereka siapkan untuk hari ini. Percayalah kedua anakmu itu benar-benar akan mengejutkanmu hari ini," kata Dante penuh percaya diri. "Kau menyembunyikan sesuatu dariku rupanya." Rion menatap Dante, tidak senang karena dia lebih banyak tahu tentang anak-anak Rion dibandingkan Rion sendiri. "Maaf, tapi Rosetta dan Lucas ingin memberikan kedua orang tuanya kejutan," kata Dante, senang saat Rion dipenuhi rasa penasaran. "Oh, Lily dan yang lain sudah datang," sambungnya seraya menunjuk ke lobi. Rion segera kembali mengalihkan perhatian ke arah lobi, dan melihat keluarganya berkumpul di sana. "Acara akan segera dimulai. Sebaiknya kita juga masuk ke aula," ucap Dante saat melihat jam di tangan yang telah menunjukkan kalau kejutan hebat akan dimulai. Ia benar-benar tidak sabar melihat keterkejutan semua orang. Rion berjalan turun ke lantai dasar untuk menemui keluarganya. Di sana mereka semua hadir untuk melihat apa yang akan terjadi ke depannya terhadap Lorenzo setelah rumor buruk yang beredar. Ferdinand dan Alice benar-benar menjadi pusat perhatian kali ini, mengingat dua orang tersebut adalah tetua Lorenzo yang memiliki reputasi terbaik selama generasi Lorenzo. Walau mungkin reputasi itu akan pindah ke cucu mereka berdua. Semua masuk ke aula besar di mana tempat yang selalu menjadi ruangan di mana bukti di mana proyek-proyek besar Lorenzo lahir. Semua orang benar-benar tidak sabar hingga membuat berbagai opini tentang apa yang akan mereka lihat. Berharap kalau ini adalah sesuatu yang besar. "Gugup?" tanya Leonard pada Rosetta yang sejak tadi melihat ke arah orang-orang. Tidak menyangka akan seramai ini, bahkan beberapa reporter pun datang demi mengabadikan proyek Lorenzo setelah kehebohan besar yang terjadi beberapa waktu belakangan. "Sedikit, aku belum pernah bicara di depan banyak orang sebelumnya," kata Rosetta. "Tenanglah, kau akan baik-baik saja. Aku tahu bahwa kau bisa melakukannya dengan sempurna. Ingat kau adalah seorang Lorenzo, mengerti?" ujar Leonard seraya mengecup-ucup kepala Rosetta. "Sudah aku katakan jangan menyentuh adikku semaumu," tukas Lucas yang memukul punggung Leonard. "Aku hanya memberi semangat kepada kekasihku," sahut Leonard yang jelas sedang mencari masalah, tahu kalau kalimat pria itu akan memancing emosi Lucas. "Sejak kapan adikku menjadi kekasihmu? Aku tidak mengizinkannya. Dia masih kecil. Kuhajar kau jika berani melakukan sesuatu padanya," kata Lucas penuh ancaman. "Brother," tegur Rosetta dengan wajah malu. "Jangan dekat-dekat dengannya, kau masih terlalu kecil untuk punya kekasih." Lucas menarik adiknya dari Leonard. Rosetta hanya menghela napas atas kelakuan kakaknya yang overprotektif. Tapi Rosetta juga tidak mau menentang sang kakak. "Kau pikir ada pria yang lebih sempurna dariku untuk adikmu?" tantang Leonard dengan senyum mengejek. "Setidaknya harus lebih baik dariku," Lucas balas menantang. Tahu kalau Leonard tidak akan bisa mendebat tentang betapa sempurna Lucas, baik dari harta, paras, etika, moral, karisma, dan lainnya. Bahkan untuk seorang Leonard pun ia mengakui kalau temannya itu adalah pria paling sempurna. Rosetta yang malas mendengarkan debatan dari dua pria di depannya ini, justru berjalan ke arah keluarganya berada. Ia duduk di samping sang ayah dan merangkul lengannya, mengatakan kalau Lucas dan Leonard bertengkar lagi. "Padahal Daddy menurutku yang paling sempurna. Benar kan, Mom?" ucap Rosetta setelah menceritakan perdebatan antara Lucas dan Leonard barusan.
Keluarganya hanya tertawa mendengar ucapan dari Rosetta. Walau dalam hati Rion setuju dengan Lukas bahwa putrinya masih terlalu muda untuk memiliki kekasih. Rion masih ingin terus memanjakan putrinya ini dalam waktu lama, belum siap jika harus melihat Rosetta diambil oleh pria yang gadis itu sukai. Pembukaan acara telah berlangsung, di mana pembawa acara menjelaskan tentang rumor yang beredar tidaklah benar dan yang terjadi belakangan adalah untuk peluncuran proyek terbaru Lorenzo, serta kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang akan segera diumumkan segera. Sampai di saat pembawa acara memperkenalkan satu orang, yang nama merupakan karyawan baru Lorenzo, namun orang tersebutlah yang memiliki peran nomor 1 hari ini. Orang yang akan membuat kehebohan di penjuru dunia tentang hasil temuannya. Jaden Hugo. Rosetta tersenyum senang saat melihat pria yang ia rekrut untuk Lorenzo kini dapat berdiri tegap penuh percaya diri di atas panggung. Tubuh tinggi dengan rambut gondrong yang diikat ekor kuda, memberikan efek visual yang membuat Jaden menarik perhatian orang-orang sekitarnya. Augmented Reality atau disingkat AR, adalah teknologi yang menggabungkan konten digital yang dibuat oleh komputer dengan dunia nyata. Mengubah objek dua dimensi menjadi nyata, di mana objek yang biasa hanya dapat dilihat oleh mata, akan dapat dirasakan dan disentuh oleh yang menggunakan. Seperti ketika kita sebelumnya melihat gambar pemandangan hanya dengan mata, AR akan membuat kalian merasakan seolah kalian berada di dalam gambar tersebut. Merasakan setiap elemen seperti sentuhan dan rasa, Jaden mulai mendeskripsikan penemuannya. Seseorang dari tamu yang datang mengangkat tangan untuk bertanya, bukankah AR sudah ada yang menemukan? Aku pernah melihatnya dengan menggunakan kacamata, dibuat untuk dunia game. Jadi apa ini produk yang sama? Jaden tersenyum, seolah tahu lalu pertama tersebut akan dilontarkan. Dengan cepat ia memutar video di layar untuk menunjukkan kacamata yang dimaksud, di mana seseorang bisa merasakan bermain game secara nyata. Benar, ini adalah konsep yang sama. Tapi AR dari Lorenzo tidak hanya sebatas itu. Jika dilihat AR yang sebelumnya rilis berupa kacamata dan sensor di tangan untuk mengarahkan, masih tampak terbatas. AR yang akan diluncurkan oleh Lorenzo adalah di mana orang dapat masuk ke dalam dunia virtual secara seluruhnya, dan inilah alat yang akan membuat kalian dapat berada di dalam dunia virtual dengan nyata, ucap Jaden seraya menunjukkan sebuah perangkat berbentuk seperti sofa dalam sebuah kapsul besar. Semua orang tampak serius melihat hal tersebut. Apa kira-kira yang akan terjadi dengan perangkat dengan desain yang pertama kali dilihat oleh mereka? Sebuah kokpit atau simulator yang menyerupai bentuk mouse komputer raksasa, dengan tempat duduk di dalamnya. Perangkat ini dinamakan kapsul biometrik, di mana dengan duduk di dalamnya, sensor akan melakukan scanning tubuh dan menarik alam bawah sadar ke dalam dunia virtual. Jika dalam versi kacamata, pengguna hanya terbatas pada penglihatan saja. Tapi dengan kapsul maka pengguna akan dapat bergerak semaunya seolah hidup di dalam dunia virtual tersebut dengan menggunakan karakter buatan sendiri. Inilah konsep sebenarnya menjadikan dunia virtual menjadi dunia nyata, jelas Jaden dengan penuh percaya diri. Semua orang langsung terpana melihat hal tersebut. Terlebih ketika Jaden memeragakan penggunaan perangkat tersebut dengan menggunakan seseorang secara asli. Ia menyambungkan perangkat tersebut menggunakan komputer dan memberikan sebuah contoh dalam bermain game. Betapa terkejutnya ketika orang yang menggunakan perangkat tersebut benar-benar masuk dalam ke game, dan berinteraksi di dalam game tersebut seperti berada di dunia nyata. Dan tidak hanya itu, perangkat ini juga dapat merekam segala kegiatan di dunia virtual dan menjadikannya video untuk dapat diupload di aplikasi yang sekarang sedang banyak digandrungi. Tentu perangkat ini masih tahap pembuatan awal dan akan terus berkembang setiap waktunya sebagai pembaharuan, seperti logout secara paksa jika terjadi sesuatu dengan pengguna, salah satunya dari detak jantung sebagai indikasi jika terjadi sesuatu pada tubuh. Bagaimana ini akan menjadi gebrakan baru di dunia masa depan, dan tidak hanya itu. Perangkat ini juga sedang diuji coba dalam bidang kesehatan. Dengan ini akan ada banyak para pasien yang dapat mendapatkan pengobatan modern, terutama untuk metode rehabilitasi. Dan semua ini akan diluncurkan oleh Lorenzo dalam waktu dekat. Saat ini adalah prototipe, bayangkan jika sudah benar-benar diluncurkan, jelas Jaden penuh kebanggaan. Kehebohan terjadi di dalam ruangan. Tidak pernah menduga kalau mereka akan melihat salah satu benda yang akan menjadi gebrakan untuk masa depan. Hal yang benar-benar akan menjadi buruan banyak orang, bahkan jika harganya mahal sekalipun.
Para pengusaha lain langsung melihat prospek di masa depan dan segera langsung menghubungi orang-orang mereka untuk jangan sampai ketinggalan proyek baru Lorenzo ini. Dengan peluncuran Arcapsule Lorenzo ini, dengan ini Lorenzo akan bekerja sama dengan perusahaan game ternama yang sedang banyak dibicarakan di seluruh dunia saat ini atas pengembangan gamenya yang benar-benar luar biasa. Dan juga sebagai penyokong satu-satunya game Lorenzo ini, serta beberapa kebutuhan yang terkait dunia virtual untuk perangkat ini. Perusahaan tersebut adalah bernama Biblossom, dan perusahaan perangkat teknologi baru yang juga menjadi perbincangan banyak pengusaha hingga ilmuwan, Noir Technology. Umum Jaiden belum sempat pulih dari keterkejutan mereka akan gebrakan baru yang Lorenzo luncurkan, sekarang bahkan Lorenzo bekerja sama dengan perusahaan game terbesar di Amerika. Terlebih lagi perusahaan teknologi yang baru berdiri tapi sudah menjadi sorotan dunia terhadap penemuan-penemuannya. Mereka benar-benar tidak dapat berkata buruk apapun lagi pada perusahaan Lorenzo. Hingga keributan semakin besar saat dua nama dipanggil sebagai pemilik dua perusahaan besar tersebut. Nama yang benar-benar akan tercantum dalam sejarah modern di masa depan. Bersambung 65. Suara bisik-bisik akan keterkejutan semua orang saat Jaiden memberitahu semua orang bahwa pemilik dari perusahaan game Biblossom dan perusahaan perangkat teknologi Noir Technology hadir di antara mereka semua. Para reporter benar-benar berapi-api mendengar kabar yang mereka incar sejak bertahun-tahun. Di mana pemilik dari perusahaan-perusahaan tersebut tidak pernah muncul di publik hingga tidak pernah diketahui seperti apa orangnya. Dan kini, semua orang kaget luar biasa saat Jaiden memanggil satu nama, dari nama yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Bahkan untuk Rion dan keluarga tidak kalah terkejut saat melihat siapa yang naik ke atas panggung. Lucas, Rion dan Lily seolah membeku di tempat ketika tahu bahwa anak lelaki kebanggaan mereka itu adalah pemilik sesungguhnya dari Noir Technology yang sedang merajai pasar piranti hingga keluar Amerika. Lucas naik ke panggung untuk bicara pertama kali di hadapan publik untuk memperkenalkan dirinya sebagai pemilik dari perusahaan piranti ternama yang naik daun. Pria tersebut melihat ke arah keluarganya, tersenyum puas saat berhasil membuat kejutan untuk mereka semua. Bukti nyata bahwa darah Lorenzo benar-benar kental hingga dalam usia muda Lucas berada di posisi teratas sebagai pengusaha dengan prestasi baik, dengan segala inovasi luar biasanya. Mungkin semua heran kenapa bisa saya berdiri di sini sebagai pemilik Noir Technology. Perlu diluruskan dulu bahwa Noir didirikan di luar dari Lorenzo dan murni berpijak di kaki sendiri. Jika bertanya kenapa saya tidak menggunakan nama Lorenzo, itu karena saya mendirikan Noir sebagai penopang Lorenzo dan juga sebagai jembatan untuk melebarkan nama Lorenzo hingga ke banyak tempat. Noir akan menjadi pendukung terbaik untuk Lorenzo. Jika diibaratkan sebuah komputer, Lorenzo adalah software, maka Noir adalah hardware-nya. Tapi tentu software dan hardware dalam komputer tidak akan bisa berjalan jika tidak adanya sistem operasi. Dan sistem operasi untuk Lorenzo dan Noir adalah Biblossom, ujar Lucas di panggung, seraya melirik Rosetta dengan senyum penuh arti. Semua orang sontak melihat ke arah pandangan Lucas. Membuat Rosetta menghela napas saat tahu kakaknya itu sengaja memberi kode agar Rosetta juga menjadi pusat perhatian. Bisikan-bisikan terdengar memenuhi ruangan. Hingga tatapan keluarga Rosetta, membuat gadis itu tidak berani menatap mereka karena malu. Ia dapat menduga kalau anggota-anggota keluarganya kecuali Dante terkejut luar biasa akan satu kenyataan penting yang belum terungkap. Rosetta Lorenzo, bisa naik ke sini untuk memperkenalkan diri. Panggil Lucas dengan senyum lebar. Sweetheart, kau, Rion melihat Rosetta yang duduk di sampingnya dengan pandangan tidak percaya. Ia tidak pernah menduga kalau putri kesayangannya itu memiliki identitas di luar bayangannya. Rosetta tersenyum ke arah ayahnya, lalu berdiri dan naik ke atas panggung. Gadis itu menatap protes Lucas karena menjadikan Rosetta pusat perhatian. Tapi hanya dibalas senyum senang sang kakak yang berhasil menarik Rosetta dari bayangan menuju ke tempat paling terang. Mungkin banyak yang belum tahu tentang saya. Saya putri bungsu dari Rion Lorenzo dan juga pemilik asli dari perusahaan game Biblossom, ungkap Rosetta dengan senyum penuh percaya diri. Salah satu tamu yang tampak berusia 40-an, mengangkat tangan untuk bertanya, Anda pemilik perusahaan Biblossom. Apa Anda membeli kepemilikan perusahaan itu? Seperti perusahaan yang telah pindah tangan. Tidak, saya tidak membelinya. Saya yang membangun Biblossom dari awal. Saya pendirinya, jawab Rosetta. Keributan terjadi di antara para tamu di mana
perusahaan game tersebut telah berjalan sejak kurang lebih 10 tahun lalu. Yang mana rasanya mustahil jika melihat usia dari Rosetta. Jika benar bahwa Anda yang mendirikan Biblossom, bukankah artinya saat itu Anda masih berusia sekitar 10-12 tahun? Tanya tamu yang lain. Benar, saya pendiri dan juga pengelola perusahaan. Saya bekerja di balik bayangan mengingat usia masih sangat muda, dan perusahaan dikelola oleh asisten dan orang-orang terpercaya saya. Jika kalian meragukan bahwa saya adalah pendiri dan pemilik Biblossom, kalian bisa temui asisten saya. Dia akan menjelaskan dan memiliki bukti akurat bahwa saya adalah pendiri dan pemilik sah dari Biblossom. Mungkin agar tidak simpang siur lagi. Tidak hanya Biblossom, saya juga pemilik dari perusahaan skincare Sunrise dan perusahaan Mari Property, ujar Rosetta penuh percaya diri. Lagi, keributan terjadi dalam ruangan saat Rosetta mengumumkan siapa dirinya. Putri dari Rion Lorenzo yang selama ini low profile dan tidak banyak kabar seperti para kakak-kakaknya, justru yang paling menghebohkan jagat media. Good job, Rose. Dengan ini tidak ada yang akan berani sembarangan dengan Lorenzo lagi, jika mereka tidak ingin kehilangan kesempatan bekerja sama dengan kita, bisik Lucas yang bangga akan kerja keras adiknya selama ini. I'm proud of you, little sister, sambungnya. Senyum Rosetta mereka indah ketika mendengar pujian dari sang kakak. Tidak ada yang lebih membuat Rosetta bangga selain dari mendapatkan pengakuan dari keluarganya. Lucas dan Rosetta melanjutkan perkenalan tentang diri mereka dan juga profil perusahaan-perusahaan mereka berdua yang merajai bidang masing-masing. Baik Lucas dan Rosetta sadar kalau mereka berdua akan benar-benar menjadi pusat perhatian media. Dan incaran para paparazzi mengingat identitas mereka telah diketahui sebagai para pengusaha muda. Jadi rahasia apa lagi yang kalian berdua sembunyikan dari kami? Tuntut Rion saat acara telah berakhir dengan luar biasa meriah. Lucas dan Rosetta tersenyum lebar ketika berhasil mengejutkan keluarga mereka. Kalian berdua sejak kapan sampai bisa mendirikan perusahaan sampai sebesar itu? Terutama kau Ros, padahal Mom selalu melihat kau bersantai di rumah tapi kenapa tiba-tiba hari ini Mom lihat kau membuat 3 perusahaan sekaligus? Tuntut Lily yang masih diselimuti keterkejutan dari kedua anaknya ini beberkan. Aku harus berterima kasih dengan Ian dan Julia yang menjadi asistenku sejak kecil. Mungkin aku harus berterima kasih dengan Uncle Dante yang sudah banyak membantuku sampai memberikan aku asisten yang luar biasa hebat, ucap Rosetta dengan tujuan tertentu ia menyebutkan nama pamannya itu. Dan benar saja, semua mata keluarga melihat ke arah Dante. Jadi kau sudah tahu sejak lama dan menyembunyikannya? Tanya Bianca dengan senyum yang memberitahu kalau Dante akan mendapat masalah dengan istrinya itu. Rose dan Lucas memintaku untuk merahasiakannya. Mereka berdua ingin mengejutkan kalian dengan hasil kerja keras mereka sendiri, jawab Dante yang panik saat ia merasa akan masuk ke zona bahaya. Terutama dari adik iparnya, Rion dan Lily. Kita akan membicarakan ini, Dante, ucap Lily yang terdengar jelas bahwa itu adalah ancaman. Rosetta dan Lucas tertawa saat mereka berdua berhasil melemparkan semua penjelasan kepada Dante. Well, mereka akan membayar Dante itu hal ini nanti. Ferdinand memeluk kedua cucunya penuh dengan kebanggaan. Menyayangkan karena Roderick tidak bisa pulang akibat studi kedokteran yang ia jalankan saat ini. Jika tidak Ferdinand benar-benar akan merasa luar biasa bangga akan para cucu-cucunya yang benar-benar membuat Lorenzo berada di titik terbaik. Sejak Lorenzo dibangun. You did good job, Princess, ucap Leonard yang berdiri di belakang Rosetta. Rosetta berbalik untuk melihat Leonard. Ia tersenyum puas karena berhasil melakukan apa yang selama ini ia impikan. Tidak hanya berhasil menyelamatkan keluarganya, tapi juga berhasil meraih semua mimpinya hingga ia berada di titik tertinggi dan tidak ada yang bisa mengganggunya lagi. Leonard pun ikut merasa senang. Ia akhirnya bisa melihat paras penuh kebahagiaan Rosetta yang selalu ia idamkan. Rona pipi Rosetta yang terlukis karena rasa bahagia, benar-benar menjadi pemandangan terindah yang tidak akan pernah pria itu lupakan. Hingga Leonard bertanya-tanya pada dirinya sendiri apakah ia mampu mempertahankan rona indah dan senyum bahagia itu di wajah sang kekasih hingga akhir. Ia akan berusaha sekuat tenaga membuat itu terjadi. Kabar Rosetta dan Lucas tentu akan menjadi kehebohan yang tidak sebentar pudar. Walau sepertinya sorotan media yang tiada henti akan kehebatan dua kakak beradik itu, justru menjadi senjata makan tuan.
Khususnya untuk Rosetta, di mana musuh secara terang-terangan menggunakan publikasi gadis itu untuk mendapatkan Rosetta sepenuhnya. Bersambung 66. Peluncuran proyek baru Lorenzo dan pengungkapan identitas Lucas dan Rosetta sebagai pemilik perusahaan yang sedang baik daun, benar-benar menghebohkan banyak sektor. Namun lebih dari itu, hidup tenang kakak beradik itu jadi tergadaikan. Karena kemanapun mereka pergi selalu jadi pusat perhatian dan mereka yang haus berita dan informasi berbondong-bondong mengikuti setiap kegiatan Lucas dan Rosetta. Jadilah mereka harus berhati-hati agar tidak memancing kehebohan termasuk rumor yang bisa saja dibentuk jauh dari kenyataan. Bagaimana prosesnya, Jay? Tanya Rosetta yang mengunjungi divisi IT, di mana Jay dan Hugo dan Jacob berada. Oh, Miss Rosetta, welcome. Kami masih melakukan trial and error. Ada beberapa hal yang perlu diperbaiki terutama sistem operasi di dalam kapsul, jawab Jayden. Rosetta melihat data pada komputer untuk melihat masalah yang ada. Sensor biometrik kurasa harus diperbaiki, karena masih terasa sedikit kaku pada pergerakan menurut penguji. Dan ada beberapa bug yang juga harus diperbaiki juga, beritahu Jacob seraya menunjukkan berkas data kapsul mereka. Rosetta mengangguk seraya membaca laporan yang ada. Sepertinya bagian rekaman video juga harus lebih diperhalus lagi. Pengambilan video masih lumayan kaku dan patah-patah. Aku akan meminta Lucas memperbaiki bagian video, karena bagaimanapun bagian rekaman adalah hal paling penting di kapsul, katanya. Jayden benar-benar terpesona melihat kecakapan Rosetta yang dapat mengetahui semua permasalahan perangkat. Selain karena perangkat ini adalah hal baru, Rosetta juga bahkan lebih muda dari Jayden. Terlebih lagi di mata Jayden, Rosetta benar-benar luar biasa. Mengingat gadis itu mampu mendirikan 3 perusahaan besar di bawah naungan Rosetta sendiri. Ada apa? Tanya Rosetta pada Jayden ketika pria itu menatap sang gadis sedari tadi. Tidak ada. Aku hanya kagum pada Anda. Bagaimana bisa mendapatkan semua ide hebat itu? Jika bukan karena Anda yang memberikan ide tentang kapsul ini, aku mungkin tidak bisa sampai menciptakan benda hebat ini, kata Jayden jujur. Rosetta menatap Jacob ketika mendengar pujian tersebut, lalu tersenyum dan kembali melihat Jayden dan berkata, keberuntungan kurasa. Walau tanpa aku memberi ide tentang perangkat itu, suatu hari kau juga pasti akan membuatnya. Anggap saja Lorenzo tidak akan melewatkan setiap bakat hebat terbuang percuma. Jayden terkejut mendengar hal itu, kemudian ia tertawa. Nona mudanya ini benar-benar bukan perang sembarangan. Untuk seorang Jayden yang bahkan pernah merasa menjadi orang gagal dan bisa bekerja di perusahaan Lorenzo dan bertemu dengan orang hebat seperti Rosetta, sungguh adalah keberuntungan yang luar biasa. Benar kata ayah Jayden, bahwa kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Bahkan jika kita hari ini merasa gagal, bukan berarti di masa depan kita akan gagal juga, selama kita tetap mengambil langkah dan tidak menyerah. Karena keberuntungan selalu datang di waktu yang tepat, dan untuk orang yang siap menerimanya. Setelah laporan yang diberikan Jayden selesai, Jacob dan Rosetta mengobrol sebentar tentang banyak hal. Baik untuk pekerjaan, hingga aktivitas sehari-hari karena mereka akhir-akhir ini jarang bertemu disebabkan kesibukan masing-masing. Temui Grandfamu. Dia begitu antusias saat melihat berita dan cucu perempuannya menjadi sorotan. Dia benar-benar tidak percaya kalau 2 cucunya menjadi pendiri perusahaan besar di usia kalian yang sangat muda, beritahu Jacob. Grandpa Robert melihat Rosetta terkejut, jujur ia malu saat tahu kakeknya satu itu tahu. Malu karena senang, sampai-sampai gadis itu seketika merasa ikut antusias. Bagaimana mungkin dia tidak melihat ketika kau dan Lucas menjadi perbincangan di mana-dimana dari pagi hingga malam selama berhari-hari, kata Jacob yang tersenyum puas. Kalian berdua benar-benar membuat kehebohan yang luar biasa. Aku bertaruh pasti orang tuamu terus meminta penjelasan, sambungnya. Benar, dibandingkan penjelasan lebih tepatnya interogasi. Rosetta menghela napas saat semalaman dirinya dan Lucas harus duduk di depan kedua orang tuanya dan menjelaskan semua yang terjadi. Apakah Lily juga tahu tentang hal itu? Tanya Jacob, air mukanya berubah. Tidak, kami sepakat untuk tidak memberitahukan Mom. Hanya para pria di keluarga yang tahu, karena kami khawatir jika Mom dan Auntie tahu mereka akan panik dan justru membuat batasan untuk banyak hal karena takut. Kami ingin Mom dan yang lain tetap hidup dalam damai saja, jawab Rosetta. Aku setuju, mengingat aku tahu dengan pasti seperti apa sifat ibumu.
Dia sendiri tidak akan segan untuk terjun ke dalam bahaya jika menyangkut orang terdekatnya dari dulu, jadi akan lebih baik untuk tidak memberitahukan. Aku tidak bisa bayangkan akan seperti apa Lily jika sampai tahu yang terjadi padamu di masa itu, ucap Jacob, tidak senang dengan kemungkinan adik sepupunya itu tahu. Benar, aku melihat Dad menangis seperti itu saja aku sampai menyesal Dad sampai tahu semuanya. Bahkan sampai sekarang pun kadang aku bisa melihat tatapan bersalah Dad setiap kali melihatku. Jadi aku juga tidak ingin sampai Mom seperti itu juga, kata Rosetta. Aku yang sebagai pamanmu saja merasa hancur mendengar hal itu. Sudah pasti orang tuamu pasti merasakan lebih dari itu, kata Jacob. Rosetta paham akan hal itu. Dia bahkan masih ingat reaksi dari ayahnya saat tahu tentang Rosetta. Seolah ayah Rosetta itu telah melakukan dosa yang tidak terampuni. Bahkan sejak itu, Rion menjadi lebih ketat dalam menjaga Rosetta. Tidak ingin sampai hal buruk terjadi pada putrinya tersebut. Banyak yang bilang kalau seorang mafia yang menjadi lemah terhadap yang dicintai adalah orang bodoh. Itu adalah ucapan mereka yang tidak tahu bagaimana rasa memiliki. Kehilangan seseorang yang amat disayang bahkan orang terkuat di muka bumi pun pasti akan menjadi lemah. Karena manusia diciptakan bersama empati dan perasaan. Dan mafia juga adalah manusia, bukan robot tanpa perasaan. Rosetta pergi dari divisi IT setelah menyelesaikan semua urusan, baik untuk proyek baru hingga sistem keamanan perusahaan yang telah diperbaharui. Lucas merekahkan senyum saat melihat adiknya datang ke ruangan. Kenapa kau selalu ada di ruangan kakakku? Tuntut Rosetta pada Leonard yang duduk santai di sofa seraya membaca sebuah berkas. Kenapa? Cemburu? It's okay, I'm always you, baby, ucap Leonard. Seolah paham apa yang akan terjadi, Leonard langsung menggeser tubuhnya ketika Lucas melemparkan bantal sofa pada temannya itu. Sedangkan Leonard sudah tertawa melihat reaksi kakak beradik yang selalu senang pria itu lihat. Bagaimana bisa kau mengenal pria menyebalkan ini, Ross, sarkas Lucas. Kau sendiri juga bagaimana bisa menjadi temannya, balas Rosetta yang duduk di samping Leonard untuk melihat apa yang sedang pria itu baca. Percayalah dia terus mengikutiku seperti anak itik ketika di kampus, kata Lucas. Leonard memberikan berkas yang dipegangnya pada Rosetta. Karena jika tidak seperti itu kau tidak akan punya teman. Apa kau tahu julukanmu di kampus? Ice Prince, katanya. Shut up, tukas Lucas. Rosetta membiarkan dua pria tersebut bertengkar seperti biasa, sedangkan dirinya membaca isi berkas di tangan. Ia terkejut ketika isi berkas adalah hasil kerjasama antara perusahaan Noir milik Lucas dan perusahaan Panther milik Leonard. Hasil yang luar biasa mengagumkan, hingga prospek kedepannya pun cukup menjanjikan. Terkejut, otak jenius kakakmu digabung oleh ingatan masa depan, seperti itulah hasilnya, kata Leonard yang merangkul Rosetta dan menciumi pucuk kepala sang gadis penuh afeksi sayang. Noir juga akan merangkap di bidang kesehatan mulai tahun depan. Dan rencananya, Roderick yang akan menjadi penanggung jawab di sana. Bersamaan dengan digunakannya nanti perangkat arkapsul di bidang kedokteran seperti rencana. Aku yakin itu akan membantu banyak orang, kata Lucas. Jika itu digunakan dengan benar, akan sangat membantu. Aku pernah melihat berita di masa itu saat Jaden memperkenalkan perangkatnya itu dicoba di bidang kesehatan, itu benar-benar sangat menolong. Mulai dari rehabilitasi mereka yang punya trauma sampai mereka yang mengidap penyakit ganas seperti kanker. Terlebih mereka yang harus menghabiskan waktu dengan penyakitnya di rumah sakit, Arkapsul akan membantu mereka setidaknya bergerak bebas walau di dunia virtual, beritahu Rosetta dengan wajah sendu. Mungkin alasan utama Rosetta ingin mengembangkan Arkapsul adalah saat ia melihat berita tersebut di billboard kala itu. Bagaimana teknologi dapat membantu manusia yang berjuang dengan penyakit mereka. Leonard ingat hal itu, dia juga melihat berita tersebut. Saat itu Leonard sedang berusaha mencari keberadaan Rosetta yang berpindah ke kota lain untuk mencari kepingan Aesdeat. Melihat tentang keberhasilan seorang pria dengan temuannya. Walau saat itu sang pria bukan berada di bawah naungan Lorenzo, Leonard sempat berpikir bahwa ia ingin Rosetta mencoba perangkat tersebut, bukan untuk bermain game atau rehabilitasi, melainkan mempertemukan Rosetta dengan keluarganya walau hanya dalam dunia virtual saat itu. Leonard rela mengeluarkan uang sebanyak apapun agar ia bisa memberikan kenangan indah untuk Rosetta di masa itu, meskipun sayangnya Leonard keinginan tersebut tidak dapat terwujud. Leonard benar-benar senang karena gadis tersebut kini mendapatkan kebahagiaan yang diidamkan di masa ini.
Berhenti menempel padaku, seru Rosetta saat Leonard memererat rangkulannya. Leonard hanya tertawa, senang karena gadisnya yang dulu seakan mati rasa, kini penuh dengan ekspresi dalam suasana yang damai. Bersambung 67. Dari sekian banyaknya hari yang melelahkan, akhirnya Rosetta mendapatkan waktu bersantai, walau sebenarnya ia dipaksa untuk istirahat oleh keluarganya setelah tahu kerja keras seperti apa yang Rosetta lakukan selama ini. Rion meminta Dante dan asisten Rosetta untuk mengambil alih sementara urusan pekerjaan gadis itu dan membiarkan Rosetta menikmati masa kuliah yang nantinya juga akan membuat gadis itu sibuk. Tentu baik Rion maupun Lily tidak ingin melihat putrinya bekerja sangat keras sedangkan mereka masih sanggup memberikan apapun yang Rosetta inginkan. Sebelah kanan ada musuh, beritahu Rosetta dengan nada serius. Butuh backup? Tanya Leonard. Ya, aku akan menarik musuh ke area jungle, bersiap untuk menyerang. Hati-hati, ada dua musuh juga yang mendekat untuk memberi backup, kata Rosetta. Coming, jangan serang sebelum aku datang, perintah Leonard. Mereka datang, aku akan menyerang. I can't run any longer, mereka mengeroyokku, kata Leonard. I got you, baby. Calm down, ucap Leonard dengan wajah sama seriusnya dengan Rosetta saat ini. Di sisi lain ada sepasang mata yang sejak tadi menatap Leonard dan Rosetta, melihat setiap gerak-gerik dua orang tersebut sejak 1 jam lalu. Satu lagi, baby, got them, beritahu Leonard. Got it, seru Rosetta penuh semangat ketika berhasil melakukan apa yang Leonard suruh. Good job, ucap Leonard dengan senyum puas dan memberikan high five pada Rosetta. Kita menang, dengan ini kita naik rank tertinggi, sambungnya. Yay, akhirnya, seru Rosetta penuh semangat saat ia memenangkan salah satu game yang ia dan Leonard mainkan sejak 2 jam lalu. Kalian berdua bermain game sudah seperti melakukan perang sungguhan, komentar Lukas yang sejak tadi melihat adik dan temannya itu asyik bermain game. Kau tidak tahu sensasi bermain game, Dude, kata Leonard yang kini menyandarkan diri pada kaki sofa. Lihat adikmu yang melompat kegirangan seperti itu, sambungnya. Lukas dapat melihat adik perempuannya tersenyum lebar sambil melakukan sesuatu dengan laptopnya. Jujur saja Lukas tidak mengerti apapun tentang game, ia nyaris tidak bermain game terutama sejak ia menginjak masa kuliah. Tapi mungkin game memang bisa membuat seseorang menjadi sesenang itu, terutama ketika menang. Ayo main lagi, ajak Rosetta. No, you need rest, baby. Kita sudah main game 2 jam lebih tanpa jeda, tolak Leonard. Ayolah, sekali lagi, rengek Rosetta hingga menarik lengan baju Leonard. No, kita bermain lagi nanti. Matamu bisa rusak jika kau terlalu lama di depan layar. Ingat ayahmu memintaku untuk mengawasimu agar kau istirahat, kata Leonard seraya mencubit pelan pipi Rosetta. Rosetta memasang wajah cemberut dengan penolakan Leonard, entah sejak kapan pria itu menjadi ketat dengan Rosetta. Kita lanjut main lagi kalau kakakmu tidak ada. Dia akan mengadu pada ayahmu kalau kau tidak istirahat, bisik Leonard pada Rosetta. Rosetta tersenyum mendengar hal itu, jadi karena itu Leonard menolak keinginan Rosetta. Aku tahu rencana kalian berdua, jadi jangan harap kalian bisa melakukannya tanpa sepengetahuanku, kata Lukas. Ah, brother, kenapa kau menyebalkan sekarang? Biarkan aku bermain, rengek Rosetta seperti bocah yang dilarang bermain sekarang. Istirahat atau ku bilang ke Dedi dan laptopmu disita, ancam Lukas. Sekarang kau jadi tukang adu, siapa yang mengajarimu? Tuntut Rosetta. Lukas hanya menggelengkan kepala, tersenyum geli dengan kelakuan adik perempuannya ini. Ia lupa bagaimana sifat tantrum sang adik yang sudah mendarah daging, setelah melihat sisi pekerja kerasnya untuk waktu lama. Ponsel Rosetta berdering, membuat gadis itu menghentikan tantrumannya dan melihat siapa yang menelepon sebelum akhirnya mengangkat panggilan tersebut. Ada apa? Tanya Rosetta saat tahu yang menelpon adalah kakak sepupunya. Ke sebelah, tunangan Arabella datang. Kau ingin melihat orangnya, kan? Beritahu Arthur. Oke, seru Rosetta dengan senyum lebar, mengakhiri panggilan dan segera bangkit dari duduk setelah menaruh laptop di pangkuan ke atas meja. Mau kemana? Tanya Lukas saat melihat adik perempuannya sudah berlari dari ruang tengah tiba-tiba. Tunangan Arabella datang. Aku akan interogasi dia, seru Rosetta yang sudah menghilang di balik pintu menuju ke halaman samping. Adik siapa itu? Ejek Leonard pada Lukas ketika melihat kelakuan Rosetta.
Lihat siapa yang mengaku menjadi kekasihnya, balas Lukas. Aku tidak mengaku, aku memang kekasih adikmu. Terima saja kalau aku akan menjadi adik iparmu, ucap Leonard dengan senyum mengejek. Jangan harap, celetuk Lukas yang bangkit dari duduk dan berjalan menuju ke rumah sebelah. Leonard hanya tertawa mendengar respon dari teman baiknya itu, segera ia juga mengekor di belakang Lukas. Sesampainya di rumah Arthur, Lukas dan Rosetta justru terkejut melihat Rosetta yang sedang mengobrol serius dengan Arthur. Padahal sebelumnya gadis itu begitu ingin menginterogasi tunangan Arabella. Lukas, kau sedang di rumah, sapa pria tinggi berambut coklat dengan wajah ramah, yang merupakan tunangan Arabella. Damian, kukira akan ada keributan karena kau datang, ucap Lukas seraya menunjuk Rosetta. Ah, tenang saja, Ros dan aku sudah saling kenal, jawab Damian dengan rekahan senyum yang lembut. Saling kenal, Leonard tidak ingat kalau Rosetta memiliki teman bernama Damian, terlebih dengan usia yang lumayan jauh. Aku rekan kerja Arthur, dulu mengambil kuliah di London dan bekerja di sini sejak lulus. Aku bekerja dengan tim cybercrime, jawab Damian. Leonard tidak menyangka pria dengan perawakan lembut justru memiliki pekerjaan di bagian yang lumayan tidak biasa. Ia menduga kalau pria ini memiliki IQ tinggi jika berada di bagian divisi tersebut. Jadi Ross tidak jadi menginterogasimu, canda Lukas yang duduk di sofa bersama dengan Leonard, agar nyaman mengobrol. Hanya ancaman kurasa, jawab Damian dengan tawa kecil. Sudah kuduga, ujar Leonard tertawa, seolah tahu apa yang kekasihnya itu akan lakukan. Lorenzo benar-benar posesif, sambungnya. Lalu di mana Arabella? Aku tidak melihatnya sejak tadi, tanya Lukas, karena ia pikir Damian datang untuk menemui Arabella. Dia masih sibuk di studionya. Aku datang karena ada urusan dengan Arthur soal pekerjaan, jawab Damian. Apa karena itu dua biang keributannya jadi seserius itu? Tunjuk Lukas lagi pada adik dan kakaknya. Kurasa begitu, mereka memang selalu seperti itu jika sudah membahas pekerjaan. Damian melihat ke arah Arthur dan Rosetta yang sedang membicarakan hal serius di meja ujung ruangan yang terdapat berkas pekerjaan Arthur. Memang mereka sedang membahas apa? Tanya Lukas penasaran. Ada kasus penjualan manusia dan penjualan organ manusia di sebuah situs, dan sedang jadi perbincangan di masyarakat hingga ke wilayah Amerika bagian timur. Tapi pihak kepolisian di bagian cyber tidak dapat menembus situs tersebut karena entah bagaimana mereka menggunakan pertahanan yang belum pernah dikenal. Jadi Arthur memanggilku ke sini untuk membicarakan masalah ini dengan Ross, jelas Damian. Leonard mengerutkan kening ketika mendengar kasus tersebut. Di masa depan ia pernah mendengar kasus menghebohkan tentang penjualan organ manusia dari orang-orang yang dikumpulkan setelah menipu mereka dengan iming-iming pekerjaan gaji besar. Tapi bukan hanya itu saja, karena di balik penjualan organ ini ada sesuatu yang lebih menakutkan. Di mana sesuatu menggemparkan seluruh dunia setelahnya. Karena penjualan organ itu hanya kasus yang digunakan untuk menutupi sebuah kasus besar, di mana berhubungan dengan populasi manusia. Ada apa? Tanya Lukas saat melihat perubahan wajah temannya itu. Tentang kasus yang dibicarakan ini akan mengarah ke sebuah kasus besar yang akan menjadi sejarah di dunia. Kurasa Rosetta juga ingat masalah ini, kata Leonard. Kasus apa? Tanya Lukas. Sebuah wabah virus yang akan tersebar di seluruh dunia, jawab Leonard. Bagaimana mungkin ia melewatkan hal besar ini? Lukas dan Damian terkejut mendengar hal tersebut. Bagaimana kau bisa tahu? Tanya Damian pada Leonard, padahal hal itu belum terjadi. Leonard menaruh jarinya di depan bibir, tanda bahwa Damian harus diam atas apa yang pria itu dengar. Karena bagaimanapun kemungkinan Damian akan terlibat dalam hal besar setelah ini. Dan sebisa mungkin baik Leonard maupun Lukas tidak ingin Damian tahu tentang dari mana informasi yang Leonard ucapkan tadi berasal. Bersambung 68. Leonard melihat Rosetta yang duduk diam di teras samping rumah setelah pria tersebut datang untuk mengurus pekerjaannya dengan Lukas. Ia dapat melihat wajah serius dalam diam sang gadis, seakan sedang memikirkan banyak hal. Baby, kenapa kau duduk di sini sendirian? Ada apa? Tanya Leonard berjalan mendekati kekasihnya itu. Rosetta menoleh ke sumber suara dan menjawab, tidak ada, hanya ingin duduk di sini saja. Kau tahu kalau kau tidak bisa bohong denganku, kan? Apa yang sedang kau pikirkan? Kau tampak khawatir akan sesuatu. Pekerjaan atau hal lain, atau jangan-jangan soal kasus yang kau dengar 2 hari lalu.
Tanya Leonard yang duduk di samping sang gadis. Ya, kurasa hal itu, jawab Rosetta jujur. Kau memikirkan soal wabah yang akan terjadi, bukan? Tebak Leonard. Kita tahu dengan pasti soal wabah itu. Tapi kita tidak dapat melakukan apa-apa. Seperti yang kau tahu, akan ada banyak orang yang meninggal karena wabah tersebut. Dan wabah itu akan berlangsung lebih dari 2 tahun. Aku khawatir karena wabah ini akan mengenai keluarga dan orang-orang kita juga, kata Rosetta. Walau kita memiliki ingatan dari masa depan, terkadang tidak semua dapat kita rubah. Urusan wabah ini terlalu besar untuk kita tangani. Tapi setidaknya kita dapat mempersempit penyebarannya walau tidak dapat menghentikannya. Kita harus mencari tahu dulu asal mula wabah ini berasal, ujar Leonard. Jujur ia juga khawatir tentang wabah ini, karena di masa itu ada banyak dari orang-orang bahkan keluarganya yang terjangkit wabah. Itu yang sedang kupikirkan. Aku mencoba ingat dari mana asal wabah ini. Jelas kalau wabah ini bukan kejadian alam tapi buatan manusia serakah yang ingin melakukan pengurangan populasi manusia. Yang jelas bisa saja pemerintahan ikut andil, kata Rosetta. Tidak senang dengan kenyataan bahwa wabah ini memiliki tujuan seperti itu. Tenang saja, aku dan Lukas sedang menyelidiki ini. Serahkan soal wabah ini pada kami berdua. Untuk kali ini kau jangan khawatirkan apapun, kau sudah cukup bekerja keras selama ini. Sekarang biarkan kami yang bergerak, oke, kata Leonard seraya merangkul kekasihnya. Rosetta menganggukkan kepala, berusaha mengerti situasi yang ada. Walau tidak sepenuhnya kekhawatiran menghilang dari diri gadis itu. Kudengar hari ini kau akan pergi ke kantor polisi untuk membantu Arthur menemukan soal pemilik situs penjualan manusia itu. Tanya Leonard. Ya, mereka memintaku untuk membantu menembus pertahanan situs tersebut. Aku sudah melakukan persiapan, tinggal menjalankannya di kantor polisi, jawab Rosetta. Kalau begitu akan aku antar kau ke sana. Aku juga ingin melihat soal kasus itu, karena dari yang aku ingat bahwa kasus ini ada hubungannya dengan wabah tersebut. Kau ingat kalau wabah ini terjadi tepat ketika para polisi sibuk mengurusi masalah penjualan manusia ini. Leonard mengingatkan. Benar juga, aku lupa akan satu hal. Wabah dan kasus penjualan manusia ini ada sangkut pautnya dengan sindikat yang menculikku di masa itu. Sepertinya aku melupakan alasan utama kenapa aku mencari Aesdeat mati-matian di masa itu. Karena saat wabah terjadi Aesdeat digunakan para sindikat untuk mengambil semua data perusahaan-perusahaan besar agar jatuh dan tidak dapat membantu dalam penyembuhan wabah ini. Karena bagaimanapun berkat dukungan finansial dari perusahaan-perusahaan besar ini sehingga obat antivirus dari wabah ini dibuat dalam waktu singkat, ucap Rosetta yang baru saja teringat tentang kejadian di masa depan. Alasan dia sekuat tenaga untuk mencari Aesdeat selama bertahun-tahun. Jadi karena itu kau melakukan hal nekat bahkan turun langsung dari kota ke kota ketika wabah berlangsung. Seharusnya kau memberitahuku waktu itu, Princess. Kau ini benar-benar tahu bagaimana membuat orang khawatir, protes Leonard yang mencubit pipi Rosetta. Au, sakit. Aku lupa soal itu. Rosetta memukul tangan Leonard agar berhenti mencubit pipinya. Aku akan beritahu ini kepada Lukas dan ayahmu. Aku yakin mereka bisa mengurus soal wabah ini sebelum benar-benar terjadi. Sebaiknya kasus penjualan orang ini segera dapat diselesaikan dan pihak kepolisian segera turun tangan soal wabah ini sebelum menyebar, beritahu Leonard. Rosetta setuju akan hal ini. Sebisa mungkin gadis itu akan membantu dalam menangani kasus ini secepatnya. Mereka berdua segera pergi menuju ke kantor polisi untuk membicarakan hal penting tersebut kepada Arthur. Tentunya ini akan menjadi rahasia besar yang tidak bisa sembarang orang tahu, mengingat bahwa informasi ini datang dari mereka yang kembali dari masa depan. Tapi setidaknya mereka bisa mengakali hal tersebut dengan menggunakan kasus penjualan manusia ini. Sesampainya di kantor polisi, Rosetta dan Leonard disambut baik oleh Arthur dan kawan-kawan yang memang sudah menunggu kedatangan dari Rosetta. Aku tahu kalau ini terdengar tidak masuk akal, tapi aku menemukan satu hal di balik kasus penjualan manusia ini, beritahu Rosetta pada Arthur dan yang lain. Hal apa yang kau temukan? Tanya Howard, sang kepala divisi kriminal sekaligus atasan dari Arthur. Wabah virus, jawab Rosetta serius. Howard dan yang lain terkejut mendengar hal ini. Ia mengharapkan penjelasan dari Rosetta tentang ucapannya barusan. Kasus penjualan manusia ini adalah pengalihan untuk sesuatu yang lebih besar dan akan berdampak pada dunia.
Wabah virus mematikan yang ditularkan lewat udara akan mereka sebarkan untuk mematikan perekonomian dan juga pengurangan populasi manusia di dunia. Jika ditanya kenapa mereka melakukan itu, tentu ini bukan perbuatan dari kelompok orang sembarangan. Ini perbuatan dari orang-orang elit yang ingin mengatur manusia di bawah pemerintahan mereka. Pernah mendengar One Ruler in the World? Ini adalah sistem yang kelompok ini gunakan agar dapat merubah sistem tatanan dunia sekarang, menjadi sistem Orde Baru yang mana semua akan berada dalam satu pemerintahan mereka, beritahu Rosetta. Mereka semua kehilangan kata-kata tentang kabar yang mereka dengar barusan. Dan kabar buruknya, bisa saja pemerintahan ikut andil dalam hal ini. Akan sangat berbahaya jika kabar ini sampai ke telinga pemerintahan. Karena bisa saja yang menyebar berita ini akan dibinasakan. Ini adalah rencana jangka panjang yang sudah pasti pemerintahan ada ikut andil, tidak mungkin tidak. Kata Rosetta. Sial, kenapa berujung ke arah seperti ini? Kita yang bekerja di bawah pemerintahan tidak akan bisa apa-apa tentang ini. Tapi ini wabah, dan ini bukan hal main-main. Seberapa parah wabah ini akan berlangsung? Tanya Howard. Bertahun-tahun dan akan tersebar di seluruh dunia. Ini akan menjadi krisis paling besar di abad ini, jawab Rosetta. Jika seperti itu tidak ada hal yang dapat kita lakukan. Kita hanya masyarakat biasa, ujar Kevin, rekan bekerja Arthur yang tidak menyangka akan mendengar hal ini. Yang kalian lakukan hanya perlu menjaga kabar ini sediam mungkin. Jangan sampai ada yang mendengar. Lorenzo dan aliansi akan sedang bergerak melakukan persiapan untuk wabah ini, tapi jangan sampai ada yang tahu. Aku memberitahu kalian karena aku ingin ada pihak polisi yang menjaga keamanan Lorenzo selama persiapan berlangsung. Jika wabah benar-benar sampai terjadi, setidaknya pengobatan akan bisa segera bertindak, kata Rosetta. Tapi bagaimana kita bisa tahu wabah seperti apa yang akan tersebar? Jika kita tidak tahu wabah macam apa, lalu bagaimana membuat penawarnya? Tanya Howard. Inti dari semua penyakit adalah berkurangnya sistem kekebalan tubuh sehingga penyakit tersebut akan dengan mudah menyebar. Dan penanganan utama adalah menaikkan sistem kekebalan tubuh dan juga beberapa antibiotik yang dapat digunakan untuk menahan penyebaran wabah sampai penawar benar-benar jadi. Karena bagaimanapun kita sudah berada di era modernisasi, kita akan dapat dengan cepat menemukan obatnya jika memiliki ahli dan juga peralatan yang memadai. Dan Lorenzo akan menyediakan semua itu, beritahu Rosetta. Howard terdiam sejenak untuk memikirkan semua kemungkinan yang diceritakan oleh Rosetta. Ia tahu dengan jelas betapa bahayanya sebuah wabah, karena ia sudah pernah berada di masa sebuah wabah besar pernah terjadi di masa kecilnya dulu. Dan itu cukup menakutkan, bukan karena masalah kompleks yang diberitahukan oleh Rosetta melainkan karena Howard sampai kehilangan salah satu keluarganya dalam wabah tempo dulu. Baik, kami akan menyokong Lorenzo dengan keamanan yang diperlukan. Ini akan menjadi rahasia untuk divisi kriminal. Terlebih divisi kriminal juga akan banyak memiliki pekerjaan tentang kasus penjualan manusia dan bagaimana menangkap dalangnya. Terutama dalam penyebaran wabah ini, sudah pasti divisi kriminal akan turun tangan, simpul Howard. Ngomong-ngomong dari mana kau mendapatkan informasi sedalam ini, Ross? Tanya Kevin. Dunia cyber itu lebih kompleks dibandingkan dunia nyata. Selama kau memiliki akses dan jalan ke sesuatu yang dicari, kau akan menemukan apapun itu, termasuk rahasia dunia yang tidak boleh diketahui oleh manusia sekalipun, jawab Rosetta, tidak sepenuhnya berbohong akan hal itu. Walau informasi utama yang gadis itu dapatkan berasal dari ingatan masa depannya dan Leonard. Dunia memang berisi akan hal-hal yang tidak masuk akal. Mungkin salah satu alasan Rosetta kembali ke masa lalu, bukan hanya untuk memperbaiki urusan keluarganya, tapi juga untuk menyelamatkan nyawa yang tidak seharusnya berakhir akibat keserakahan manusia itu sendiri. Bersambung 69, Rosetta dan Arthur kini mendatangi daerah kawasan Bret Harte di bagian timur San Francisco, wilayah pelabuhan. Tujuan mereka adalah untuk mendapatkan informasi tentang satu kelompok yang sedang mereka incar, kelompok yang menjadi jembatan ke sindikat pembuat onar beberapa tahun belakangan ini. Tentu mereka tidak berdua tidak datang sendirian, di kejauhan ada dua mobil yang merupakan anak buah dari Rion. Bodyguard dari Phantom yang diturunkan oleh Rion untuk menjaga putrinya sejak pria itu tahu tentang cerita Rosetta sepenuhnya. Kau yakin orang ini bisa dipercaya? Tanya Arthur agak skeptis, karena wilayah yang mereka datangi adalah wilayah kosong bekas pergudangan. Ya, dia salah satu informan netral. Selama kita membayar dengan uang yang cukup memuaskannya,
dia akan memberikan informasi apapun yang kita butuhkan. Di masa depan itu aku banyak dibantu olehnya untuk menemukan siapa saja pembeli virus komputer buatanku, jawab Rosetta. Arthur mengerti, tapi ia tetap waspada dan nanar melihat sekeliling kalau ada bahaya mengintai. Rosetta masuk ke dalam gerbang besi, tampak seperti gudang alat berat yang telah ditinggalkan. Setelah berada di dalam, Rosetta mengetuk pintu besi lainnya. Terlihat karat pada beberapa bagian pintu dan bangunan yang hampir semua terbuat dari bahan besi. Bumblebee Here, ucap Rosetta. Tak lama pintu terbuka, menampilkan pria kurus yang usianya tidak jauh dari Rosetta. Dengan jaket tebal dan kacamata berbingkai hitam, terlihat jelas kalau pria itu juga waspada. Kau membawa teman kali ini? Tanya pria tersebut ke Rosetta. Dia kakakku, tenang saja, jawab Rosetta. Tahu kalau kenalannya ini waspada akan kehadiran Arthur. Masuklah, suruh pria tersebut. Rosetta dan Arthur masuk ke dalam bangunan yang jika dilihat ternyata mirip seperti markas. Terjaga dengan baik dan bersih walau di beberapa sudut terlihat berantakan. Ini pertama kalinya kita bertemu muka. Aku tahu kalau kau bukan orang sembarangan, tapi tidak menyangka kalau kau si Princess of Lorenzo yang terkenal itu. Silahkan duduk. Pria itu menyuruh Rosetta dan Arthur duduk. Kukira kau sudah tahu soal aku, Ray, canda Rosetta, walau ia sendiri sudah tahu alasannya. Kau dan aku tahu, di dunia virtual, sesama hacker dilarang melanggar privasi masing-masing kecuali orang itu membuat kekacauan fatal di luar sana, kata pria bernama Ray tersebut. Kalau boleh tahu, siapa kau sebenarnya? Tanya Arthur. Seperti yang kau lihat, adikmu membawamu ke sini artinya kau tahu bahwa aku informan, Polis, jawab Ray santai. Arthur terkejut ketika pria di depannya ini tahu tentang dirinya, padahal saat ini Arthur tidak memakai seragam atau terlihat seperti seorang polisi. Tidak perlu terkejut, dia seperti mata dan telinga di bagian barat ini, dia bagian dari kelompok yang tersebar di seluruh dunia. Kau pasti kenal dengan jika aku menyebut kelompok hacker Anonymous, kan? Ray salah satunya. Seperti yang kau tahu walau uang yang mereka cari tapi sebagai polisi kau juga tahu seperti apa andil mereka di dunia, beritahu Rosetta. Netra Arthur langsung menatap Ray dengan pandangan tidak percaya. Ia tidak menyangka akan berhadapan dengan salah satu kelompok paling terkenal di dunia. Bahkan banyak yang menyebut para Anonymous ini pahlawan dalam bayangan. Jadi informasi apa yang ingin kau dapatkan kali ini? Jika kau mencariku artinya kau butuh informasi yang tidak biasa, tanya Ray serius. Sebuah sindikat, mereka sudah banyak mencari masalah beberapa tahun ini, tapi kali ini mereka benar-benar kelewat batas, beritahu Rosetta. Apa yang mereka lakukan sampai-sampai kau tidak dapat memecahkan masalahnya sendiri? Tanya Ray, karena ia tahu bahwa Rosetta punya kemampuan untuk mendapatkan informasi sama baiknya dengan Anonymous. Mereka sedang merencanakan kekacauan tingkat dunia. Mereka sedang menciptakan sebuah wabah yang nantinya akan tersebar di seluruh dunia. Wabah ini akan banyak mematikan manusia, karena itu salah satu tujuan mereka. Mereka juga akan menjatuhkan banyak perusahaan besar yang dapat membantu penanganan wabah ini. Krisis besar dan pembantaian massal lewat wabah akan terjadi. Aku ingin bantuan untuk menghentikan rencana gila mereka. Aku sudah mendapatkan markas utama mereka di Virginia, tapi aku belum mendapatkan siapa dan nama sindikat ini. Seolah mereka tahu kalau aku mengincar mereka, jelas Rosetta. Damn, too much information. Aku baru dengar soal ini. Dari yang lain belum ada kabar apapun. Aku akan langsung memberikan informasi ini kepada yang lain agar segera ditindak. Ini informasi gila. Kami juga memang sedang mengincar satu sindikat yang juga sedang membuat kekacauan di dunia internet tentang penculikan dan penjualan organ dan disebarkan di sebuah situs, kata Ray yang terkejut akan informasi ini. Itu, sindikat itu yang ingin aku cari tahu siapa dalangnya. Itu sindikat yang sama dengan yang merencanakan wabah penyakit yang kuceritakan barusan. Dia sudah mengincar Lorenzo sejak 10 tahun belakangan, dan beberapa perusahaan besar di wilayah barat ini. Aku juga dengar sindikat ini melakukan hal sama di beberapa kota di Amerika Utara hingga wilayah Kanada. Ini benar-benar sudah meresahkan para pengusaha dan juga menjadi ancaman manusia, kata Rosetta, selalu benci jika sudah membicarakan masalah ini. Aku akan langsung membicarakan masalah ini dengan yang lain. Akan kuberikan informasi segera malam ini.
Atau kau bisa datang lagi segera saat aku mendapatkan informasinya, ujar Ray sedikit terlihat panik akan kabar barusan. Pembicaraan mereka cukup panjang, karena mereka harus bertukar informasi setimpal sebagai sesama informan yang bekerja dalam dunia cyber. Ternyata ada banyak kesamaan yang sedang dikerjakan oleh Rosetta dan juga para Anonymous. Sampai ketika obrolan mereka telah memakan waktu 2 jam, dan mereka harus kembali ke aktivitas masing-masing. Dan tidak bagus jika mereka terlalu lama di tempat ini. Tidak ingin sampai ada yang melihat mereka bertemu di sini. Karena tidak ada yang pernah tahu dari mana musuh akan mendapatkan informasi tentang mereka semua. Aku ingin bicara dengan Ray sebentar, ini agak privasi karena urusan dunia cyber, kata Rosetta pada Arthur sebagai kode untuk memberikan gadis itu dan Ray ruang untuk bicara berdua. Aku akan tunggu di luar, ucap Arthur yang setuju untuk membiarkan mereka berdua bicara. Ada apa? Tanya Ray ketika melihat kakak Rosetta telah keluar dari ruangan. Aku ingin minta bantuanmu satu lagi. Jika terjadi sesuatu padaku, tolong bantu kakak-kakakku. Karena jika aku menghilang bisa jadi itu ulah sindikat ini. Keluargaku akan menggila saat itu. Setidaknya bantu mereka menemukan mayatku, jika itu hal paling buruk yang terjadi. Kau tahu seperti apa sindikat ini, kan? Ucap Rosetta. Kenapa kau bilang seperti itu? Apa mereka mengincarmu? Atas alasan apa? Tanya Ray, tidak menyangka akan mendengar hal ini. Mereka menginginkan sesuatu dariku. Virus komputer buatan yang menjadi alat untuk menjatuhkan perusahaan-perusahaan besar saat wabah itu terjadi. Tujuanku ke sini bukan hanya informasi tentang mereka. Tapi tujuan utamanya adalah membantu keluargaku jika sesuatu terjadi padaku. Karena aku punya firasat buruk akan hal ini, ucap Rosetta. Aku akan bantu. Tapi berjanjilah untuk hati-hati, setuju Ray. Rosetta meninju pelan dada Ray, gestur yang biasa dilakukan sesama teman. Thanks, ucapnya. Kau harus baik-baik saja, game terbarumu masih banyak bug yang harus dibenahi, canda Ray. Rosetta tertawa seraya berjalan keluar, melambai pada Ray dan berterima kasih atas bantuannya. Karena mungkin apa yang diminta oleh Rosetta pada pria itu memang akan segera terjadi. Di mana Lorenzo menggila karena menghilangnya Rosetta tanpa ada yang tahu kemana. Tidak ada tanda-tanda gadis itu dimanapun. Tidak ada jejak yang dapat menjadi patokan untuk pencarian. Tepat saat penggerebekan kasus penjualan organ manusia tersebut yang menggemparkan jagat media. Saat itu juga Rosetta menghilang entah kemana. Hanya meninggalkan satu hal dari pesan yang gadis itu kirim ke kakaknya, Lucas. Montvew, Virginia. Bersambung. 70. Keluarga Lorenzo benar-benar dibuat jungkir balik karena mendapati kabar bahwa 2 anggota keluarga mereka menghilang tanpa jejak sejak 2 hari lalu. Semua orang berusaha mati-matian untuk mencari keberadaan mereka berdua, yang sampai saat ini masih belum ditemukan. Rion, Dante, Lucas, dan Leonard telah menurunkan orang-orang mereka untuk menyisir seluruh Amerika demi menemukan jejak anggota keluarga mereka. Montview, Virginia yang menjadi pesan dari Rosetta telah didatangi dan semua sudut kota Virginia bahkan sudah ditelusuri, tapi tidak ada jejak Ross di sana. Orang-orangku masih berada di daerah Montview untuk mengawasi wilayah itu apakah ada keberadaan Ross atau tidak di sana. Tidak mungkin kalau Ross mengirimkan pesan seperti itu tanpa ada maksud, kata Leonard yang jelas terlihat frustasi karena tidak juga menemukan kekasihnya. Tenanglah, kau terlalu panik saat ini. Mom dan Uncle Jacob sedang membantu juga dalam pencarian Ross dengan cara mereka sendiri, ucap Lucas berusaha menenangkan teman baiknya itu. Tenang, Leonard tidak bisa tenang saat ini. Bayangan bagaimana ia terlambat di masa itu hingga menemukan gadis yang ia cinta tak lagi bernyawa, adalah mimpi buruk Leonard yang paling ia takuti. Ia selalu ketakutan setiap ia jauh dari gadis itu. Kalau-kalau malaikat pencabut nyawa mendatangi sang gadis. Dan sekarang kekasihnya itu justru menghilang entah kemana. Terutama setelah mengurus kasus besar, sudah pasti ada kaitannya. Dat bahkan menggunakan aliansinya di setiap kota di Amerika Utara untuk membantu menemukan Ross. Aku yakin kita akan menemukan Ross secepatnya, kata Lucas. Leonard tahu bahwa tidak hanya dirinya saja yang terjebak dalam rasa khawatir saat ini, tapi juga keluarga Rosetta. Ia bisa melihat bagaimana Lucas sendiri sama khawatirnya dengan Leonard, bahkan lebih. Karena Leonard tahu ketakutan akan kehilangan adik perempuannya adalah hal yang membuat seorang Lucas Lorenzo menenggelamkan diri ke dunia hitam yang tidak seharusnya pria sebaik Lucas masuki.
Dan kini orang-orang bawahan Lukas yang tersebar di Amerika turun tangan mencari Rosetta di bawah perintah kakak kekasih Leonard itu. Bahkan Rosetta sendiri tidak tahu kalau sang kakak merupakan pemilik organisasi bawah tanah yang jauh lebih berbahaya dibandingkan kelompok milik sang ayah. Lukas, telepon ayahmu sekarang. Bilang kalau mau menemukan jejak Ross dan Arabella. Seru Lily dari ruang kerjanya. Mendengar hal itu baik Lukas maupun Leonard langsung siaga. Dengan cepat Lukas menelpon ayahnya dan memberitahu apa yang ibunya sampaikan. Lukas dan Leonard langsung berlari ke ruang kerja Lily untuk melihat apa yang wanita itu temukan. Ada sedikit kelegaan karena akhirnya setelah 2 hari ada juga jejak yang ditemukan tentang dua Lorenzo yang hilang ini. Mereka berdua ada di Chicago, rekaman CCTV yang kutemukan mereka ada di sana 2 hari lalu. Dekat dengan Willis Tower, beritahu Lily. Tapi setelah itu tidak ada lagi rekaman CCTV yang menunjukkan keberadaan mereka selanjutnya, sambung Lily. Darah seolah surut dari wajah Leonard ketika tahu di mana kekasihnya itu berada saat ini. Jelas memang, bagaimanapun takdir akan selalu mengarah sesuai yang digariskan. Dari semua kota di muka bumi, Chicago adalah kota terkahir yang ingin Leonard dengar bahwa Rosetta berada di sana. Ketakutan pria itu kembali menyelimutinya. Bayangan masa di mana Rosetta kehilangan nyawa di kota tersebut, membuat Leonard takut bahwa kekasihnya akan kembali mengalami hal sama. Leonard, seru Lukas dengan nada lantang. Leonard terkejut mendengar namanya disebut. Sadar bahwa dirinya hanyut dalam pikiran akan ketakutannya sendiri. Ross akan baik-baik saja. Dia akan baik-baik saja. Semua tidak akan sama seperti waktu itu, bisik Lukas saat tahu apa yang dipikirkan teman baiknya itu. Karena Lukas juga memikirkan hal sama, itu adalah kota yang merenggut nyawa adiknya di masa yang tidak bisa Lukas lihat. Aku akan langsung ke sana bersama orang-orangku, kata Leonard. Tidak ingin tampak lembek karena ketakutannya sedangkan di sisi lain ada Rosetta yang membutuhkan bantuan. Kali ini tidak akan lagi Leonard kehilangan kekasihnya dalam cara yang sama. Pastikan selalu membawa ponselmu. Aku akan mengawasi dari sini. Tolong, bawa putriku kembali, pinta Lily dengan nada lembut dan netra yang penuh akan kekhawatiran. Yes, ma'am, jawab Leonard. Aku akan menyusul setelah bicara dengan ayahku dan yang lain, ucap Lukas seraya menepuk dan meremas pundak Leonard untuk menahan kekhawatirannya. Tolong selamatkan adikku kali ini, sambungnya. I will, sahut Leonard sebelum akhirnya bergegas pergi untuk melakukan perjalanan menuju ke Chicago. Leonard melajukan mobilnya menuju ke penthouse miliknya. Sam, temui aku di bandara. Kita akan ke Chicago sekarang juga. Pastikan kau juga mengirimkan orang-orang kita sana secepat mungkin, perintah Leonard yang menelepon asisten kepercayaannya. Pria itu bergegas menuju ke penthouse untuk mengambil beberapa barang, sebelum akhirnya langsung kembali menuju mobil dan melaju menuju bandara. Leonard memiliki akses khusus di bandara, mengingat pria itu bukanlah pria sembarangan. Terlebih ia akan menggunakan jet pribadi yang telah mendapatkan izin untuk lepas landas di setiap bandara kota. Perizinan yang rumit, tapi ia butuhkan jika dalam kondisi seperti saat ini. Beruntung ia memiliki asisten yang cekatan untuk mengurus hal-hal seperti itu. Begitu di bandara, Leonard yang menuju ke jet pribadinya bernapas lega saat asisten kepercayaannya sudah berada di sana entah bagaimana. Ia selalu terkesima dengan asisten sekaligus temannya itu dalam bekerja, seolah memiliki sihir yang dapat bekerja dengan luar biasa sempurna. Kau selalu bekerja dengan cepat. Terkadang aku berpikir apa kau ini manusia, Sam, kata Leonard. Aku manusia biasa, hanya saja tahu apa yang harus dilakukan dengan cepat, kata pria bernama Samuel tersebut dengan senyum sopan merekah di wajah. Kalau boleh tahu kenapa kau buru-buru ke Chicago, sambungnya. Rosie diculik ke sana, jawab Leonard seraya menaiki jet pribadinya. Samuel langsung memasang wajah terkejut ketika mendengar hal tersebut. Pria yang merupakan asisten dari Leonard ini tahu siapa Rosie yang dimaksud. Terlebih Samuel satu-satunya orang yang tahu di kalangan orang-orang Leonard bahwa teman sekaligus atasan Samuel itu memiliki ingatan dari masa depan. Aku akan segera memberi perintah ke yang lain untuk menelusuri wilayah sana, kata Samuel serius. Terima kasih, ucap Leonard, menyandarkan diri pada punggung tempat duduk. Pikirannya melayang jauh memikirkan bagaimana kondisi Rosetta saat ini. Dia akan baik-baik saja, bukankah dia berbeda dengan masa yang pernah kau ceritakan dulu? Aku yakin dia baik-baik saja,
kata Samuel untuk memberi ketenangan walau tidak banyak berarti untuk atasannya itu. Ya, aku harap begitu, jawab Leonard. Sungguh, Leonard berharap seperti itu juga. Berdoa bahwa kejadian dulu tidak akan sampai terjadi kembali pada kekasihnya di masa ini. Dan Leonard sampai sekarang masih bertanya-tanya bagaimana bisa Rosetta didapatkan oleh sang penculik, padahal penjagaan yang diberikan ayah Rosetta cukup ketat. Lebih membingungkan lagi adalah bahwa ada orang yang selama ini low profile dan jauh dari pertikaian semacam ini, justru terlibat. Mungkinkah gadis yang merupakan kakak sepupu perempuan Rosetta itu yang menjadi alasan Rosetta sampai berada di tangan musuh semudah ini? Kemungkinan yang terpikir oleh Leonard hanyalah dua, yaitu Rosetta dijebak bersama Arabella. Atau Rosetta menyerahkan dirinya sendiri karena ada hubungannya dengan kakak perempuannya itu. Sama seperti insiden penculikan Rosetta yang dijebak menggunakan suara ibunya di telepon agar datang ke tempat jebakan. Leonard hanya berharap kalau gadis bernama Arabella ini tidak ada sangkut pautnya dengan sindikat. Ya, ia harap. Bersambung.